just to know I got a girl at home and I don't wanna hurt her so. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at we go fast at the game we play. Who knows why it's gotta be this way? We say nothing more than we need. I say your place when we leave. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at Dari Zoom Meeting, Aksa Financial Indonesia mempersembahkan sebuah sesi yang sangat luar biasa bertema Financial Freedom. Hadirin sekalian, mari kita sambut MC kita, yaitu saya sendiri, Sandi Suryama. Yeay, voice overin sendiri ya, dan menyambut diri sendiri itu asik. Selamat pagi Bapak Ibu, ya pagi. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang menjadi titik balik kita menuju apapun yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Amin. Saya doain Bapak Ibu setelah sesi ini ya apapun yang Bapak Ibu inginkan bisa terwujud. Tolong dong diklik di tombol chatnya atau di kolom chatnya, amin. Karena setelah ini saya akan doain sebanyak-banyaknya doanya teman-teman ya.
Yang belum punya kendaraan, cepat-cepat punya kendaraan, amin. Yang sudah punya kendaraan, kendaraannya jadi lebih ya lebih baik lagi, 2 lebih mewah lagi dan lain-lain. Yang belum punya rumah cepat-cepat punya rumah, yang sudah punya rumah, rumahnya jadi 2 dan lebih mewah lagi, asik. Yang punya penghasilan teman-teman, ya penghasilan lebih besar lagi yang mahasiswa nih. Mudah-mudahan setelah lulus teman-teman ya bisa mendapatkan penghasilan yang teman-teman bisa wujudkan tuh ya keinginan pribadi, orang tua, orang-orang terdekat. Amin 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 tuh ya dan pastinya doa paling utama adalah teman-teman sehat-sehat selalu. Yuk Bapak Ibu ya, di sesi kali ini sebelum kita mulai tentunya Bapak Ibu kita serahkan diri kita ya Bapak Ibu agar sesinya berjalan lancar ya. Sesinya nanti diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya pimpin dulu doanya ya Bapak Ibu secara umum saja. Bapak Ibu, mari kita tenagakan tangan kita ya. Kita benar-benar berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhanku, terima kasih atas berkah-Mu, atas jalan-Mu kami hadir di dalam sesi Zoom bertemakan financial freedom. Ya Tuhanku, kami inginkan bahwa sesi ini membuat kami menjadi jauh lebih mengerti bahwa Engkau telah memberikan kami banyak, bahwa Engkau telah memberikan kami kesempatan, bahwa Engkau telah memberikan kami orang-orang yang luar biasa di sekitar kami. Ya Tuhanku, kami berharap hari ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Ya Tuhanku, masih banyak hal-hal yang belum kami lakukan, masih banyak hal-hal yang belum kami wujudkan, dan masih banyak hal-hal yang belum kami berikan pada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhanku, berikan kemudahan bagi kami dalam menjalankan setiap aktivitas kami, berikan kesehatan, berikan kecerdasan, kreativitas, kebijaksanaan dalam bersikap, dan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Ya Tuhanku, wujudkan doa-doa kami. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu tuh terima kasih ya banyak nih aminnya di kolom chat. Amin 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 amin. Dan yang luar biasanya sudah 64 loh yang bergabung hari ini. Kasih virtual applause-nya dong ya. Ada tombol reaction tuh ya di Zoom ya Bapak Ibu yang pakai tab, yang pakai handphone, yang pakai laptop ya ada tombol reaction tuh. Kasih applause-nya, kasih tanda jempolnya tuh Bu Anyin Liang tuh ya Bu Yeni langsung tuh ya. Kasih aplausnya yang luar biasa. Aplausnya buat siapa? Buat Bapak Ibu pastinya ya. Sudah mau nih Bapak Ibu ya hari Sabtu Bapak Ibu pakai Zoom di rumah aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Mau pakai daster boleh, mau pakai sarungan is oke. Okay. Yang jelas Bapak Ibu benar-benar fokus 2 jam aja dulu ya Bapak Ibu ya. Yang mau sambil makan nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu ya fokus ya Bapak Ibu ya. Yang sambil mau ngurusin anak nggak apa-apa, tapi fokus Bapak Ibu ya. Berharap ya dengan fokusnya kita Bapak Ibu ya hasilnya menjadi lebih baik lagi karena kita kedatangan pembicara-pembicara yang luar biasa nih ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita kedatangan Ibu Yona Febriani seorang agency director KPM owner yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan Pak Sengguan regional director yang luar biasa juga. Kedatangan juga ya teman-teman senior ya teman-teman ya regional director Bapak Andre Lua yang luar biasa juga dan hari ini juga akan ada Ibu Anya nih ya teman-teman yang akan menginformasikan hal yang luar biasa nih buat teman-teman gitu yang mungkin nanti, saya ini diundang ngapain sih teman-teman? Dengerin dulu ya, dengerin dari 4 pembicara kita. Nanti teman-teman akan menginformasikan sesuatu yang sangat-sangat bagus buat teman-teman. Tapi boleh nggak teman-teman ya, saya minta izin nih ya, biar sesinya lebih menarik teman-teman ya di tombol kamera ada tombol ya on cam. Boleh dong diklik on cam-nya. Jadi kita tahu nih teman-teman ya, gimana cara ngebawainnya buat teman-teman yang mungkin nanti agak, oh lemes-lemes, ngantuk-ngantuk, oh ternyata udah lemes-lemes nih, ya kita adakan sesi yang lebih lebih seru lagi gitu ya teman-teman, dan kita bisa saling mengenal tentunya ya, yang mungkin lagi di jalan is okay, nggak atau device-nya nggak ada tombol kamera juga is okay, tapi kalau memang tidak lagi di jalan, ada tombol kameranya, ada
kameranya juga di device-nya dihidupin yuk teman-teman ya. Mudah-mudahan ya dengan kita menghidupkan kameranya kita menghargai nih teman-teman ya, menghargai apa? Menghargai jalan yang diberikan oleh Tuhan pada kita ya, supaya kita belajarnya lebih maksimal ya, nggak sambil-sambil. Begitupun dengan para pembicaranya. Wah, terima kasih udah banyak nih yang dihidupin nih ya. Nah, boleh tuh ya Mbak Wuri ya, diambil fotonya nih ya, sudah ada 75. Luar biasa loh ya, 75 peserta loh ya, mendekati 100 nih ya. Kalau bisa ya 100 100 100 100 ya. Luar biasa nih ya. Yuk dihidupin kameranya Bapak Ibu dan bersiap-siaplah selama sesinya tangan Bapak Ibu ada di kolom chat ya. Kenapa? Karena kita pengen ngetes keaktifannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya sementara mungkin nggak pakai mute ya, nggak pakai mic-nya yang untuk berbicara ya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh nanti ya Bapak Ibu. Cuma sementara kita ngetes aktifnya berdasarkan di kolom chat aja. Yuk siap-siap Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebentar lagi saya akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk ngetes aktifnya Bapak Ibu. Dan pertanyaannya, Bapak Ibu, ya ada hadiah. Kita main tebak-tebakan. Nah, oke kita lihat ya tebak-tebakannya ya. Bapak Ibu ya yang benar jawabannya kita berikan hadiah. Siapa San nanti akan berikan hadiah? Tim Agency Growth, teman-teman di Aksa Financial Indonesia ya. Nanti Mbak Dini, ya ada tuh ya Andika Primandini akan ngecek jawaban siapa yang pertama kali benar jawabannya ya. Nanti dijapri ya sama Mbak Dini ya langsung di chat ya siapa yang benar gitu ya teman-teman, nanti kita kirimkan hadiahnya ke alamatnya teman-teman. Tebakan yang pertama siap, lanjut Pak Arnold. Nama daerah di Indonesia yang sangat beracun. Oke kita berikan waktu 15 detik ya dimulai dari sekarang. Oke, Pak Budi, Jakarta. Nah, masa Jakarta beracun ya? Oke, belum tepat Pak Budi. Mana lagi nih ya selain Pak Budi ini ya? Yo, Pak Tony, Pati. Belum tepat, belum tepat, belum tepat. Mana nih baru Pak Budi, baru Pak Tony ya? Mana lagi nih? Medan, Pontianak. Kenapa Pontianak? Bekasi. Wah, Dodi. Jaki ya Surabaya. Mana nih? Belum tepat, belum tepat. Ini agak-agak sedikit nyeleneh Bapak Ibu ya, tebak-tebakannya tebak-tebakan lucu. Jangan serius-serius banget. Nah, Pak Hotmandion Simamura. Ini emang kebangetan nih Pak Dion ya. Kayaknya setiap ada sesi tebak-tebakan ya, Pak Dion benar. Toxic Malaya. Benar 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 benar. Mbak Dini silakan kirim ya. Kalau Pak Dion mah udah ada ya nomor handphone dan alamatnya ya. Toxic Malaya, Bu Helen mohon maaf ya. Pak Radion. Depok orangnya toksik, enak aja ya. Saya juga orang Depok nih, enak aja nih ya Pak Nanang ya. Namanya sama lagi Nanang Suryaman belakangnya ya. Saya juga. Oh, Anda juga orang orang Depok ya ternyata ya. Salah Pak Anto ya, Toksik Malaya benar ya Pak Dion ya. Oke, Pak Dion menang ya. Yang kedua, daerah yang ngagetin. 15 detik dimulai dari sekarang. Yuk, silakan di kolom chatnya. Daerah yang ngagetin ya. Mana ini Badala? Pak Tony Badala. Badala emang ada ya ngagetin Badala? Bukan, bukan, bukan. Pak Tony tapi cepet loh ya, luar biasa ya dari tadi ya Pak Tony ya. Bogor. Bogor. Boleh juga, Bu Elvina. Meda bukan. Oke, Gabriel Miapista yang benar ya. Ya Ambon. Udah tuh ya Gabriel ya Ambon, ya Ambon. Oke. Mbak Dini silakan ya Mbak Gabriela tuh ya. Oke, yang terakhir ya. Binatang apa yang sangat berjasa dalam hidup kita? Ya. Binatang toiletnya Om. Yang bukan banyak ya. Ini udah pertanyaan yang terakhir ya. Kanguru bukan, kanguru, kanguru bukan, bukan, bukan benar juga sih ya kanguru ya. Ada kanguru, bukan, bukan. Beruang juga bukan, bukan ya. Hampir benar ya kanguru ya, tapi bukan ya. Admin Zoom beruang, bukan. Beruang juga bukan, 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 bukan. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Anjing. Iya sih ya. Kalau ada anjing yang ngejagain rumah kita berjasa juga ya.
Bu Anjelian bukan, bukan. Oke, 5 detik lagi ya, saya hitung mundur ya. Kalau nggak ada ya kita skip ya. Kucing juga bukan. Jakarta, Ibu kenapa udah telat nih? Itu pertanyaan yang pertama untuk toksik ya tadi ya, toksik Malaya ya. Babi Bu Yeni, kenapa jadi babi Bu Yeni? Emang iya ya. Oh, plesetan lagi nih mesti ya. Iya dong, plesetan lagi nih. Asuransi, asuransi. Asu kan bahasa Jawa Tengahnya atau Jawa Timurnya, anjing ya, asuransi ya. Nyamuk bukan, bukan. Oke, stop 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 stop. Jawabannya adalah Buffalo. Buffalo ya, teman-teman ya. Itu bahasa Inggrisnya adalah sapi ya, teman-teman ya. Kerbau ya, Buffalo ya. Oke, yang terakhir nggak ada yang benar ya. Yang terakhir nggak ada yang benar. Buffalo. Bener banget. Bapak lo ya, itu memang sangat berjasa ya bapak saya ya, teman-teman itu luar biasa. Kang Sandi, Pak Philip mau protes. Ya mohon maaf ya Pak Philip, ya nggak bisa lagi ya. Kuncinya apa Pak Philip? Aduh, kata sandinya apa Pak Philip? Kata sandinya? Kata sandinya adalah ayo rekrut ya. Oke Bapak Ibu, seru ya. Nah ini dia nih sesinya ya Bapak Ibu ya. Pokoknya sesi kita tuh teman-teman ya meskipun pakai Zoom ya, satu teman-teman ya pasti bisa aktif ya, pasti bisa seru-seruan kayak gini ya Bapak Ibu ya. Yang kedua meskipun pakai Zoom Bapak Ibu gitu ya, nggak menutup kemungkinan Bapak Ibu informasinya jadi jauh lebih baik lagi Bapak Ibu ya. Bayangin ya kalau dulu kita mau ke Medan tuh ya Pak Philip di Medan ya, mau ke Samarinda, mau ke Makassar, mau ke Balikpapan ngadain sesi Bapak Ibu ya kita harus terbang dulu ya, hotelnya teman-teman kita selenggarakan dulu, kita udah pakai Zoom aja nih teman-teman ya. Mudah-mudahan sesi hari ini Bapak Ibu ya kita bisa jadi saling mengenal, bisa saling kompak juga. Nah, inilah Aksa Financial Indonesia Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang belum mendengar Aksa Financial Indonesia, ya tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Makanya kita mau kenalin nih Bapak Ibu ya. Siapa sih yang mengundang Bapak Ibu? Ada apa sih sesi kali ini Bapak Ibu ya? Dan apa yang akan disampaikan Aksa Financial Indonesia kepada Bapak Ibu terkait dengan financial freedom. Oleh karena itu Bapak Ibu saya undang satu sosok yang sangat luar biasa. Ini saya ngefans banget sama beliau nih Bapak Ibu ya. Banyak sekali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang beliau sharingkan ke saya. Banyak juga ilmunya nih Bapak Ibu ya. Dan beliau adalah Regional Director Region 4 All Sumatera. Beliau pimpin Bapak Ibu. Mari kita sambut Bapak Senggwa. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Pagi-pagi. Apa kabar Pak Senggwan? Kabar baik, kabar luar biasa. Nah, luar biasa. Silakan Pak Selamat pagi Senggwan. semuanya. Ada sesi Oke, kenapa kita harus hadir nih hari ini nih? Silakan Pak Senggwan. yes. Ya, kata Sandy benar. Nggak kenal maka nggak sayang. Ya, nggak kenal maka nggak sayang. Makanya kita harus kenal dulu nih. Siapa ini Aksa? Siapa sih Aksa Financial Indonesia? Oke, kita mulai nih. Ya, kita kenalan dulu sama Aksa Financial Indonesia. Company profile-nya, silakan lanjut. Nah, oke. Nah, berdiri sejak 1817. Sudah lama, 200 tahun lebih. Bayangin, sudah melewati berbagai gelombang finance. Ya, dia bertahan begitu lama. Ya, jadi ini adalah grup yang sangat besar, sangat kuat. Sudah ratusan tahun, 200 tahun lebih dia berdiri. Jadi nggak disangsikan lagi kalau perusahaan yang begitu besar, bisa bertahan begitu lama, maka ini bukan perusahaan yang kacang-kacangan, perusahaan yang luar biasa. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi satu lagi kekuatan financial di grupnya. Ya, revenue-nya itu sudah saat ini mencapai 102,3 miliar euro. Bayangin kali sendiri itu. Sekarang sekitar 16.000 sekian, 17.000 lah. Kita kaliin sendiri. Udah berapa triliun itu revenue-nya. Jadi ini perusahaannya sangat besar sekali. Ya, luar biasa. Dan dia sudah masuk di 51 negara termasuk di negara kita Indonesia. Ya, dan kita juga akan nasabah-nasabah kita itu sudah mencapai 93 juta dan dilayani oleh 145 karyawan, belum lagi termasuk Bapak Ibu yang di agensi. Oke, dilanjut. Nah, ini satu lagi nih. Kalau ditanya itu seberapa kuat sih, kita lihat nih di Forbes 2000. Saat ini Aksa itu berada di posisi 48. Jadi posisinya itu sudah berada di posisi 48 sebagai salah satu perusahaan
yang terbesar di dunia. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu itu senang dengan sepak bola dan Anda adalah pencinta Liverpool, uh, maka AXA itu Anda pasti sudah kenal. Dia merupakan salah satu sponsor utama daripada grup Liverpool. Oke, dilanjut. Nah, di Indonesia, AXA hadir dengan di Indonesia jangan terkejut kita ada empat satu lagi aktivitas ya. AXA hadir pertama adalah AXA Financial Indonesia. AXA Financial Indonesia itu backbone-nya adalah agency dan ada sedikit telemarketing. Kemudian Anda juga sering dengar dengan AXA Mandiri, itu adalah Bank S. Kita secara eksklusif itu bekerja sama dengan AXA Mandiri, uh, Bank S-nya. Dan kemudian ketiga adalah AXA Insurance Indonesia. AXA Insurance Indonesia itu bergerak di bidang asuransi general. Kalau ada mobil, rumah, dan sebagainya, nah ini akan di-cover oleh AXA Insurance Indonesia. Jadi AXA hadir di Indonesia dengan uh, 3 jalur dan bisa masuk mau asuransi jiwa kita ada, asuransi general kita juga punya. Oke, dilanjut lagi. Nah, di Indonesia kita hadir di 48, kita punya 48 kantor pemasaran. Ya, jadi termasuk juga terutama di kota-kota besar, misalnya di Sumatera ada di Lampung, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru. Sebenarnya ada beberapa kota lagi kita udah punya, misalnya di Batam juga, di Sumatera sudah masuk tahun lalu. Kemudian di Jawa ada di Bandung, Blitar, Jakarta, Jabar, Jogja, Kediri, Kudus, dan sebagainya. Ya, di Maluku juga, Kalimantan juga, ya, kemudian Sulawesi dan di Papua. Jadi AXA itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia, itu bisa mengcover seluruh nasabah-nasabah yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat lagi nih kinerja keuangan AXA. Tadi kita lihat yang grup AXA secara dunia. Kita lihat ini adalah kekuatan keuangan AXA Financial Indonesia. Kita lihat asetnya. Asetnya sekarang sudah 6,65 triliun, ya, bukan angka yang kecil. Ya, total pendapatan preminya sudah 1,37 triliun. Ya, laba bersihnya 70,7 miliar. Kemudian RBC-nya itu udah 334. Itu salah satu indikator melihat apakah sebuah perusahaan asuransi sehat atau tidak, dan kita bisa lihat dari RBC-nya. Ya, dari pemerintah itu menargetkan minimal 120%, kita udah RBC kita malah sudah 334%. Jadi satu angka yang tinggi. Kemudian total klaim kita, ini juga salah satu indikator bahwa kita komitmen untuk selalu melayani nasabah, melindungi nasabah. Total klaim kita itu sudah 536 M lebih. Dan di masa COVID kita juga mengcover itu sampai 16 miliar lebih. Oke, nah kita bisa dilanjut lagi. Nah, kita bisa lihat ini komitmen-komitmennya, ini adalah contoh pembayaran klaim yang kita lakukan nih. Ya, komitmen kita itu selalu hadir untuk masyarakat kita yang membutuhkannya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya, ini contoh pembayaran klaimnya. Ini salah satu pembayaran klaimnya dalam 1 bulan saja kita bisa bayar sampai di bulan April misalnya itu kita bayar sampai 192 M lebih. Jadi 1 bulan saja kita bisa bayar sampai ratus NM untuk pembayaran klaim. Jadi Bapak Ibu sebagai nasabah tidak khawatir tentang kekuatan AXA ya dalam pembayaran klaim. Oke, dilanjut. Oke, ini sekilas tentang AXA ya di Indonesia. Nah, saya akan berikan gambaran sedikit tentang apa bagaimana kita mendapatkan income. Nah, kalau Bapak Ibu, kita bisa memilih ya, kita bisa memilih kerja atau kita bisa memilih usaha untuk mendapatkan income untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya sendiri pernah sebelumnya sebagai guru 10 tahun, ya, 10 tahun, kemudian di konsultan bangunan 3 tahunan. Nah, itu sebagai pekerja. Kemudian berarti untuk memulai bisnis insurance di tahun 99. Di tahun 99 saya memulai bisnis di insurance.
Nah, apa sih yang menjadi perbedaannya? Nah, ketika saya bekerja, misalnya anggaplah pada saat saya menjadi guru, saya udah bisa memprediksi nih kira-kira berapa sih income saya 1 tahun ini, tahun depannya kira-kira berapa? Sudah ada gambaran. Jadi kadang-kadang nggak ada ketakutan, nggak berani untuk bermimpi lebih. Karena kita udah tahu ini, kalau saya ini tahun depan nah kira-kira dapatnya seperti ini gitu. Jadi nggak berani bermimpi lebih, ya. Nah, kemudian di tahun 99 saya banting setir di industri insurance. Nah, di situ baru melihat banyak hal yang memungkinkan, ya. Kita memungkinkan untuk memulai melihat sesuatu lebih besar lagi, bahwa oh itu segalanya mungkin. Saya bisa mengunjungi sampai 20 negara, eh, kemana-mana, bisa jalan-jalan. Tapi pada saat menjadi guru mungkin nggak berani gitu. Nah, sama seperti teman-teman, bisnis jadi ini ada opportunity bagi kita dalam memilih kita mau pakai jalur mana, kita mau pakai sebagai pekerja atau kita mau berbisnis. Nah, kemudian satu lagi adalah ketika kita memilih berbisnis, pilihan kita kan banyak. Apakah kita buka franchise, ya, misalnya Kentucky. Ya, kalau kita mau buka franchise, masalahnya adalah berapa sih besarnya dana yang kita butuhkan? Apa yang perlu kita sediakan lagi? Luas bangunannya, karyawannya, segalanya. Berikut tentang resikonya tentunya. Bagaimana kalau ini tidak berjalan? Berarti ada resiko yang akan kita tanggulangi kalau seandainya ini bisnis kita nggak berjalan. Itu bisnis konvensional yang akan kita hadapi ketika kita mulai. Nah, ada satu bisnis yang menurut saya ini resikonya tidak terlalu resikonya rendah, ya. Kalau di resikonya rendah, kita tidak perlu harus cari-cari tempat yang luas, ya. Saya tidak perlu stok barang, ya. Kapan saya mau saya punya, oke. Okay? Kemudian saya juga tidak perlu harus hire karyawan yang begitu banyak, ya. Saya sendiri dan saya bisa mengambil banyak tenaga pemasar. Kemudian juga terutama adalah modal saya tidak perlu sampai harus bermiliar-miliar untuk membangun bisnis yang menghasilkan begitu besar gitu. Nah, apa itu bisnisnya? Insurance. Bisnis cuma di insurance. Itu adalah bisnis yang memungkinkan dengan dana yang kecil, modal yang kecil, cukup nanti Bapak Ibu ikuti namanya. Kalau kita bawa mobil, kita harus punya SIM, maka kita perlu SIM. Nah, itu kita ikuti ujian AJ-nya, yaitu dari pemerintah. Itu modalnya hanya 200.000. Nah, itu modal kita itu memulai bisnisnya. Itu simpel sekali gitu. Kemudian stok barangnya kita banyak. Nah, kita tinggal mau berapa, kita tinggal klik, enggak dapat. Jadi berapa nasabah pun kita nggak takut, kita nggak perlu lagi stok barang di belakang, kita punya tuh. Kemudian luas. Nah, kita nggak perlu ruang yang besar, kita nggak perlu kantor yang besar, kita nggak perlu pabrik yang besar, kita cukup pakai app, pakai barang kecil nih. Kita bisa di mana-mana, berbisnis dimanapun dengan gampang sekarang. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kesempatan kita bahwa dengan modal yang kecil, dengan peluang kita akan besar sekali. Nah, apalagi kalau di franchise sih, kita harus bayar royalti kan. Kita misalnya kita pingin sih satu bisnis yang sudah teruji, tapi kita kan harus bayar financing, bayar lead franchising-nya itu. Mereka bikin sistem, kita harus bayarin. Ini enggak, kita tinggal mulai, bahkan ya kita ngambil ini ibaratnya kita ambil franchising-nya Afi kan, kita jalankan bisnis kita. Biasanya kita bayar, ini enggak. Kita malah dilatih bagaimana memulai bisnis dari dasar, ya, secara bertahap, bagaimana mengembangkan bisnis kita menjadi lebih besar lagi. Nah, itu powerful sekali. Di mana saya ambil franchising seperti ini, saya nggak perlu harus keluar biaya, malah saya dilatih untuk mengembangkan bisnis saya. Jadi itu kenapa sebabnya
bahwa bisnis ini sangat menjanjikan. Satu lagi, ya, kalau saya ingin memulai sebuah bisnis dapat keuntungan, tentunya kita ada namanya break-even point gitu. Saya udah keluarin sekian, kapan itu break-even point-nya? Ya kan? Kapan saya balik modal? Kalau di bisnis insurance, ya itu sebentar saja udah stop. Dia tergantung bagaimana kita memulai bisnis ini. Ya, kita berada di komunitas yang bagaimana itu akan membuat kita besar. Tahu nggak teman-teman bahwa saat ini income seorang pembisnis insurance itu di benak kita kira-kira berapa? Apakah income per bulannya 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta dan sebagainya? Tahu nggak saat ini income per bulan seorang pembisnis Indonesia, pembisnis insurance itu sudah bisa mencapai 10 M per bulan. Bayangin 10 M. Kalau 10 M, kalau kita lakukan bisnis konvensional, itu seberapa besar sih modal yang kita butuhkan untuk mendapatkan income per bulannya 10 M. Nah, mungkin kita nggak berani membuat kita nggak berani untuk bermimpi hal seperti ini. Dan di bisnis insurance semuanya dimungkinkan. Saya sudah melihat begitu banyak perubahan kehidupan dalam teman-teman saya yang menjalankan bisnis, ya termasuk saya sendiri, karena saya jalani bisnis insurance pada tahun 99, kondisi saya adalah ketika orang tua saya bankrupt, udah benar-benar bankrupt, rumah jual, rumah mobil jual, semuanya habis, dan di tahun sama sepeda motor yang tinggal satu-satunya dulu naik mobil tiba-tiba tinggal sepeda motor di tahun yang sama dimalingin orang. Bayangin posisinya benar-benar itu udah posisi down banget. Nah, disitulah saya mulai bertahap demi bertahap, ya at least sekarang ya udah punya 2 rumah, ada mobil dan sebagainya. Nah, ini kesempatan kita untuk mengubah hidup kita. Ya, kita mau nggak? Peluangnya ada, tinggal kita raih dan kita benar-benar belajar untuk ke arah sana. Nah, kemudian pertanyaan terakhir adalah kita begitu banyak industri insurance kan, begitu banyak perusahaan asuransi yang Indonesia. Kenapa pilih AXA? Kenapa pilih AFI? Ya, saya akan spill satu bagian yang menurut saya sangat menarik. Itu adalah di AFI kita selain tadi kekuatan financialnya, selain tadi company profile yang kuat, selain kita punya produk-produk yang bagus, buntut-buntutnya kita cari income, betul nggak teman-teman? Ya, cari cuan. Nah, kalau kita mau lihat ini bahwa butuh-butuhnya kita mencari cuan, saya spill sedikit tentang apa sih yang bisa didapatkan seorang pebisnis asuransi di AFI. Saya kasih gambaran. Saya sering ketemu sama teman-teman dari bankers, ya. Bankers saat ini, sorry, saya bukan tapi keadaan kondisi saat ini bankers itu tekanannya luar biasa. Mereka sudah harus jual produk-produk yang sifatnya harus asuransi juga karena memberikan revenue yang tinggi, ya. Nah, saya tanya mereka seperti ini, kalau seandainya kita mendapatkan nasabah 1 bulan 40 juta di bank, gampang nggak? Menurut mereka kecil sekali, gampang sekali kalau hanya untuk dapatkan premi 40 juta di bank. Gampang sekali katanya. Saya tanya-tanya lagi adalah, income-nya saya tidak tanya berapa income-nya, tapi coba kamu kan tahu sendiri, saya bilang, kamu tahu sendiri kan berapa income kamu kan, kalau seandainya kamu capai angka tersebut, ya 40 juta, kamu dapat apa gitu. Nah, kalau di AFI dengan hanya 40 juta saja, ya setidaknya kita udah punya bisa sekitar ada bonus kita 12% itu sudah 4,8 juta, komisi 20% itu sudah 8 juta, itu sudah sekitar 12,8 juta hanya dengan menjual 40 juta. Segalanya mungkin itu, ya. Dan Anda tidak masuk begitu saja. Anda akan di-lead oleh leader-leader Anda. Anda akan dibantu disupport oleh support system dari perusahaan, oleh AFI gitu. Dan Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang siap membantu Anda seperti ya MC kita Pak Sandi, nah, ya seperti Pak Andre, seperti saya
Ya, kalau Anda berada di wilayah Sumatera, kita akan membantu untuk mengembangkan bisnis Anda, dan saya akan masih dibantu oleh beberapa lagi BD yang akan membantu bisnis bisnis ini berkembang. Jadi sekali lagi, kenapa harus join di AVI? Karena Anda selain dapat benefit besar, Anda tidak diminta jalan sendiri. Anda tidak akan jalan sendiri, tapi Anda akan dibimbing oleh leader, dibimbing oleh banyak, dan disupport terus gitu. Jadi itu alasannya kenapa. Dan satu lagi adalah bukan saja saya spill satu lagi bahwa kita tidak berhenti sebagai penjual, hanya menjual gitu. Kita tidak berhenti sebagai agent saja. Yang kita mau tunjukkan bahwa seperti yang kita katakan tadi, bisnis insurance, kita akan mengembangkan lebih jauh gitu. Anda akan menjadi pemilik KPM, punya kantor sendiri, Anda bisa punya pasukan yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, tidak ada batasan wilayah. Itu yang mau kita tuju, ya, di mana Anda akan jaringan sudah tersebar begitu besar. Nah, itu yang kita tuju. Itulah yang bisa menjanjikan income Bapak Ibu dalam sebulan 10M bahkan lebih. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuka paradigma, ya, kenapa harus memilih bisnis, dan kenapa harus berbisnis insurance, dan terakhir kenapa harus berbisnis insurance di AVI. Oke, Pak Sandi, saya kembalikan corongnya. Thank Lengkap you. banget Pak Sengkuan. Terima kasih ya Pak Sengkuan ya. Teman-teman boleh dong di kolom chat tulis terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Katanya ya teman-teman ada 4 magic quote tuh ya di dunia ini supaya kita benar-benar bisa sukses tuh ya. Terima kasih, maaf, tolong. Bukan 4 ya, 3 ya. Ya tuh, bisa berapa lama punya kantor sendiri? Wah, ini dia nih. Nanti kita coba ini ya. Kalau mau ada pertanyaan boleh ya teman-teman ya. Silakan tuh ya. Bisa berapa lama ya punya kantor sendiri? Langsung aja deh ya saya spill ya teman-teman ya. Kalau Bapak Ibu pengen punya kantor sendiri 5 tahun juga sebenarnya udah bisa tuh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah menjadi agency director di sana dan memiliki beberapa agency director juga di bawahnya Bapak Ibu ya, punya produksi ya. Di antara tim-timnya sekitar 5 miliar saja dalam 1 tahun tuh bisa request tuh ke Pak Sengguan, ke Pak Andre yang mau bikin kantor sendiri, silakan tuh ya. Keren banget Pak Sengguan, terima kasih tuh ya, terima kasih ya. Teman-teman ini realistis ya teman-teman. Pak Sengguan menginformasikan banyak hal sekali. Yang pertama adalah kenapa Aksa Financial Indonesia disebutkan ya teman-teman, we are the best company. Teman-teman semua perusahaan nyebutnya adalah saya perusahaan nomor satu, saya perusahaan nomor satu, teman-teman googling aja deh. Cara paling gampangnya googling ya, siapa Aksa, teman-teman akan muncul tuh ya. Perusahaan nomor satu terbaik di Indonesia, bukan di dunia, di Indonesia, bukan di Indonesia tapi di dunia. Bahkan kita sudah masuk teman-teman ya, lifetime achievement 10 tahun berturut-turut teman-teman ya, 2008 sampai 2018 ya. Kita udah nggak bisa lagi disaingin sama perusahaan asuransi lain. Udah di stop tuh ya teman-teman. Karena kita udah range-nya udah jauh banget ya teman-teman ya. The most innovative company, kita juga berpartner dengan Liverpool dan lain-lain, luar biasa ya. Bahkan COVID-19 teman-teman, di antara semua perusahaan asuransi teman-teman, Aksa to cover ya teman-teman ya. Ini adalah bukti keseriusan kita. Lalu Pak Senggon menginformasikan kenapa berbisnis dari sekian banyak profesi, kenapa harus berbisnis ya Pak Senggon sampaikan ya. Karena ini adalah peluang di mana kita teman-teman ini bisa mengatur berapa besar yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa insurance bisnis? Pak Senggon juga sampaikan ya teman-teman, kan kalau bisnis konvensional harus ada modal teman-teman, biaya operasional dan lain-lain. Di sini seminimal mungkin itu teman-teman dicoba ya teman-teman ya, disimpelkan ya teman. Ada modal nggak? Sudah pasti ya teman-teman ya. Tapi Pak Singgon bilang itu modalnya adalah untuk lisensi. Layaknya seorang supir teman-teman butuh SIM teman-teman ya. Dan itu akan harus diawasi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena terkait dengan apa yang teman-teman sampaikan ya, dan apa yang teman-teman lindungi nanti di masyarakat. Oleh karena itu ada lisensinya ya. Pak Singgon juga menyampaikan ya, banyak sekali keunggulannya. Bayangin ya teman-teman ya, ada loh orang yang memiliki penghasilan 300 juta rupiah per bulan ya, miliaran per bulan juga ada ya. Pak Singgon coba untuk sampaikan secara realistisnya. Kenapa? Karena kalau mau berbisnis asuransi, kenapa bersama Aksa? Salah satunya adalah Aksa berikan best kompensasi teman-teman, kompensasi yang terbaik. Mau detailnya nanti ikut trainingnya teman-teman, tapi kami cukup percaya diri bahwa kami kasih yang terbaik teman-teman ya. Bayangin aja
saja ya, kalau Anda misalkan saja ya teman-teman ya, menawarkan asuransi dengan premi 40 juta, orang-orang bank itu gampang ya teman-teman ya 40 juta, tapi sudah digambarin ya teman-teman 20% ya teman-teman ya, 40 juta 8 juta nih, 12% bonus teman-teman ya, ditambah lagi teman-teman 4,5-an teman-teman, yuk teman-teman penghasilan 12,5 dengan teman-teman ya premi 40 juta, ini kan sangat luar biasa, Pak Singgon itu baru spill komisi dan bonus loh, belum dengan yang lain-lainnya teman-teman. Nah makanya teman-teman ya segera teman-teman ya putuskan. Nah teman-teman mungkin masih bertanya-tanya ya, belum juga nih San, jangan dulu dong mutusin, emang ada yang udah sukses, emang ada yang udah membuktikan, emang udah ada yang sudah mencapai posisi tinggi, ada memang yang sudah membikin kantornya teman-teman. Nah ini dia nih, kalau tadi Pak Sengguan bercerita teman-teman, saatnya teman-teman kita tanya jawab ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya di kolom chat ditanyakan. Tetapi teman-teman setidak-tidaknya saat ini saya juga pengen bertanya dengan beliau. Siapakah pembicara berikutnya? Pembicara berikutnya adalah seorang wanita yang cantik jelita, ibu rumah tangga yang sangat luar biasa, pebisnis yang sangat luar biasa, punya value juga yang sangat luar biasa. Teman-teman kalau saya ngobrol sama beliau teman-teman, ternyata berbisnis itu bukan hanya tentang uang loh teman-teman, tapi berbisnis juga tentang bagaimana kita memiliki manfaat kepada orang lain dan tentang pelayanan. Yuk teman-teman, mari kita sambut teman-teman pembicara berikutnya, Ibu Yona Febriani. Halo, apa kabar Ibu Yona? Halo, semangat pagi. Semangat Nah, pagi yang pagi-pagi Ibu Yona sudah disampaikan join sama di Pak Diot ya, Zoom. macan katanya ya, mami cantik Bu Yona. Sehat Bu Yona? Thank you dia. Sehat, sehat. Boleh dong disapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di Zoom. Ada total 98 orang loh ya Bu Yona ya, kalau di handphone saya, Ya. di tab saya nih Bu Yona. Silakan Bu Yona, mungkin apa doa-doa dari Ibu buat teman-teman? Selamat pagi, salam sehat. Selamat datang di Zoom Financial Freedom pagi Yes, ini. Saya pakai earphone ya, karena yes. di rumah saya saat ini berada di rumah dan tadi hujan keras. Saya takut suara Betul. hujannya tuh bisa masuk ke suara Zoom. Jadi biar ini udah aman ya, Pak Sandi ya, suara Aman, aman, saya aman Ibu. clear ya. Aman, 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 Oke. aman, aman. Ya, teman-teman, selamat datang sekali lagi. Saya mengucap syukur pagi ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Yes. Tidak ada satu kebetulan yang direncanakan. Ya, saya yakin dan percaya semua itu pasti sudah Tuhan atur, ya. Termasuk pada hari ini Zoom, Bapak Ibu bisa menyempatkan diri di tengah kesibukan ya. Saya yakin biasanya kalau Sabtu itu orang maunya weekend, Betul, jalan-jalan atau betul. bersama family ya. Tiduran Tapi Bu. ya lagi musim-musim hujan, Yes. malas keluar. Mungkin ada yang stay at home dan segala macam. Ya, thank you ya semua tim Yes. juga Pak Sandi dan tim yang sudah memberi saya kesempatan. Saya yakin dan percaya saya tidak ada apa-apanya dan bukan apa ya, di Aksa banyak sekali orang yang lebih sukses dari saya. Nah, ini dia yang Dan saya suka dari Bu Yona nih. ya, karena High saya profit, tapi teman-teman luar biasa ya teman-teman ini, ya sangat rendah hati ini Bu Yona. Tapi Bu Yona ya, Bu Yona kalau Bu ya Yona lihat ya di kolom chat tuh banyak yang ngefans sama Ibu loh Bu ya, karena kebaikan hati Ibu gitu ya. Bagaimana Ibu memimpin. Cuma gini Bu, buat teman-teman mungkin kan nanya-nanya ya Bu, Bu Yona kan sudah punya kantor sendiri nih. Posisinya sudah director nih, income-nya udah oke nih gitu ya. Jadi kalau jual asuransi ya gampang-gampang aja ya, tinggal bilang aja gitu, "Saya pemilik kantor di Serpong. Saya adalah seorang agency director." Gampang tuh mungkin ya Ibu jualan gitu ya, nawarin asuransinya gitu ya. Nah, tanggapan Ibu buat teman-teman yang bilangnya gitu, "Wah, Ibu udah gampang sekarang jual asuransi, kalau saya gabung nanti susah nih." Apa nih jawaban Ibu, Bu? semua itu ada proses. Saya Hmm, memulai bisnis asuransi juga starting dari agent. Saya hmm, di training, di ruang training, hmm, melewati saat ujian dan lain-lain. Pada saat zaman dulu, ujiannya tidak secanggih sekarang, bisa online, dan banyak hal ya, teknologi yang sudah buat. Zaman dulu kami ujian itu sangat sederhana dengan pensil 2B ya. Kalau masih ingat zaman itu Kenapa harus tapi pensil 2B, Bu? Biar ada ini ya, biar kayak record ya di komputer ya, Bu, ya? ya dibulet-bulet hitam gitu. Tapi Berarti ya, betul. saya cuma satu kali ujian langsung lulus. Bersyukur Hmm, saya nggak kebetulan juga bisa di bisnis ini. Sebelumnya saya juga bekerja. Mungkin berapa lama, sebagian Bu? dari Bapak Ibu, saya pernah jadi karyawan 7 tahun. Oke. Jadi Wow, kayak Pak Sengkuan ya ya berarti ya tadi ya? ya, Mhm.
Jadi berbagai bidang. Jadi saya sejak kuliah, tepatnya semester 2 saya sudah mulai bekerja dan di usia yang cukup dini ya. Pada saat usia baru 19 tahun di Ibu semester kuliah sambil 2, bekerja juga, Bu? ya. Pada saat itu saya Itu karena membiayai memang kuliah pengen atau sendiri, memang terpaksa, Bu, kuliah sambil kerja, Bu? pastinya terpaksa karena saya ini wong deso ya Pak Sandi. Jadi saya Nggak datang kelihatan dari sih. kampung. Nggak percaya juga sih kalau Ibu wong desa. Benar, Bu? Artinya Ibu Iya, nggak ada yang privilege bahwa Ibu dibantu sama ayah, sama orang tua gitu ya, kuliahnya enak-enak aja, nggak kayak gitu juga ya, Bu, ya? eh, saya tidak menyesali masa lalu saya, tapi saya berhak mendapat yang terbaik di masa depan saya. Jadi Oh, saya lahir wow. dari keluarga yang menurut saya serba kekurangan ya. Jadi untuk kuliah Oke, juga saya susah, oke. sehingga semester 2 saya harus bekerja sendiri dan membiayai sendiri. Itu ya Pak Sandi ya. Ini Luar biasa, Ibu. spill Spill dikit. sedikit. Tapi saya Kerja 7 nggak tahun, apalagi Bu selain bekerja, Ibu? saya waktu itu jadi karyawan ya, jadi di industri pernah, Oke. saya nggak sebutkan merek ya, saya juga Mhm. pernah bekerja di properti Oke. dan, terjadilah pada saat itu kerusuhan ya. Kalau teman-teman 98 ya, yang Bu? yang mungkin, ada di situasi itu, saya, Mhm. pada saat itu masih jadi karyawan ya, pada saat Mhm. terjadi. Kemudian singkat cerita, karena satu kejadian saya resign dan Mhm. saya memutuskan untuk join di asuransi, di bisnis Sebentar, asuransi, sebentar. sampai Jadi saat ini. 98 Bu gabung di Ya, asuransi. ya, jadi orang orang 26 tahun. yes, Yes. 26 tahun. Wow, Ya, selama itu Bu di asuransi nggak pindah-pindah gitu ya, nggak coba-coba lagi. Wow, dua puluh ya, enam tahun Bu gitu ya. Nah, ya. tapi gini Bu, buat teman-teman yang mungkin nggak kebayang Bu, tahun 98 gabung di asuransi mungkin tingkat kesulitannya lebih sulit dibandingkan dengan sekarang kali ya Bu ya? Oh, sangat. Karena zaman itu, kami teknologinya masih terbatas, bahkan laptop saya nggak Mhm. punya, mobil Mhm. apalagi. Saya naiknya, Oke. kendaraan umum, bus Mhm. atau taksi, dan saya ini kan pendatang ya, Pak Sandi, jadi saya nggak Mhm. gitu tahu Mhm. situasi Jakarta dan jalanan ya. Terus terang, saya Oke. awal awal datang Jakarta itu saya sampai beli map map Jakarta ya, kok peta peta Nggak ada Jakarta. Google Map ya, itu peta bener-bener Iya, peta ya Bu? Bukan iya, Google Map ya, ini peta bener-bener peta ya? ya, zaman itu handphone kan juga terbatas ya, masih Betul. punya, tapi masih apa ya, zaman Nokia, Motorola, mungkin yang hidup di zaman saya Oke. pasti mengalami itu. Belum Iya, iya, ada, iya. WA, yang seperti sekarang ini, belum ada, sosmed juga kayaknya hampir nggak ada ya. Oke, Jadi oke, oke. benar-benar semuanya serba terbatas. Tapi, saya yakin setiap zaman punya tantangan Mhm. sendiri. Jadi sama, Betul. pada saat ini juga kita memiliki tantangan, sendiri ya, masing-masing di zaman Betul. ini, yang menentukan kita mau atau enggak, ya Mhm. itu ada yang jawab pager, ya. Ya Belum jam betul, zaman zaman 98 itu ada masih ada udah ada ya pager. pager, Bu? Emang ada, Bu? Ada ya? Sudah ada, Sudah ya? sudah lewat. Mmm. Pager Tapi Ibu itu akhirnya ke sekitar rumah 90-an. nasabah pun naik Eee bis gitu ya, nggak ada kendaraan pribadi, jalan kaki, akhirnya datang ke rumah dan itu Ibu nggak kenal juga gitu ya siapa, karena Ibu adalah pendatang kayak gitu ya, Bu, ya? Ya, betul. Jadi saat itu, Mmm. saya lebih banyak mencoba dengan canvassing ya. Jadi Oke, karena saya canvassing tidak ya. punya kenalan atau punya link yang banyak, tapi Mhm. saya, datengin satu misalnya pusat, perbelanjaan, ke toko, Nih, mall, atau apapun lah. nih, Pokoknya setiap hari saya selalu ada kegiatan. Sehingga ini dia. Mhm. saya join itu juga di akhir tahun ya, Pak Mhm. Sandi, jadi tidak 98 di mudah. tahun di bulan apa, Bu? September. Waktu itu saya training September, jadi sisa untuk, mencapai trip itu sisa 3 bulan. Jadi Oktober, November, Desember di Q4. Syukur Iya, iya, iya. saya kejar dan saya kerja keras dan bisa trip pada saat itu pertama, first trip saya adalah ke Australia. Itu adalah, pertama Wah, kali saya ke luar negeri, kebayang ya. Jadi wah. pasport aja nggak punya sebelumnya. Jadi Bu, memang sebentar, sebentar, sebentar. Bu, hold on, ya, Bu, sebentar, Bu. Tunggu dulu. Tapi ya, gini,
Ibu gabung di bulan September, Oktober, November, Desember. 3 bulan ya, Bu? 3 bulan. Ya, Ini teman-teman untuk ya, informasi ya, teman-teman ya. Di ya, asuransi, khususnya di Aksa Financial Indonesia itu ada trip reward ya, teman-teman. Ketika teman-teman capai satu target tertentu jalan-jalan. Dan waktu itu Ibu jalan-jalannya ke Aussie ya, Bu ya, ke Australia. Tapi gini, ya. Bu. Boleh nggak, Bu? Kegambar aja sedikit, Bu. Untuk dapetin trip Australia itu, Bu. Berapa total premi yang harus Ibu kumpulin, Bu? Zaman dulu masih kecil ya Pak, karena Mhm. 26 tahun lalu ya. Jadi Mhm. eh, tidak mencapai 100 juta ya, seingat saya Oke, ya, tapi kurang itu lebih zaman ya. dulu juga oke dong, Bu, sebenarnya Iya, segede gitu ya, Bu. karena Dan komisi juga oke eh, dong, Bu, dari situ, Bu, bukan cuma jalan-jalannya doang dong. ya betul, betul Pak. Justru itu yang Nah, membuat saya tetap konsisten di bidang ini ini. dia nih, sebentar Ya, dulu, Bu. Saya mau ngecek dulu mm, nih, Bu. Benar ya, nggak, Bu, apa yang disampaikan oleh Pak Sengguan, Bu? Berarti kalau kita hitung-hitung ya, Bu, gitu ya, dengan total mm, nilai rupiah dulu kan sekarang kan beda ya, 98 ya, juta dulu ya, sekarang 500 juta sekarang kali ya, Bu ya. Tapi gini, Bu, ya. apakah memang iya, Bu, komisinya dan bonusnya lebih baik dibandingkan dengan penghasilan Ibu, nih, Bu, sebelum berada di asuransi jiwa, Bu? Of course, pasti. Kenapa? Karena Oh, saya dulu bekerja hanya mendapatkan gaji pokok ya. nah, iya. Jadi Mhm. boleh dibilang hampir tidak ada fasilitas. Saya juga Ya. menjalaninya dengan tulus, dengan ikhlas. Sore sampai Wah, malam saya kuliah dan ya. pagi sampai sore itu kerja di kantor. Cuma gaji aja. Jadi Wow, oke oke kalau oke. kalau bonus itu eh, apa ya? Kadang ada, kadang enggak, tergantung perusahaan. Maksudnya mendapatkan Mhm, keuntungan betul. lebih atau enggak, ya seperti itu. Zaman dulu itu perusahaan juga susah ya, maksudnya tidak semua Mhm, perusahaan itu bisa memberikan bonus kepada karyawan, seperti itu. Kalau di asuransi betul saat betul. Sedangkan ini, apa yang kita inginkan di asuransi semuanya bisa kita wujudkan ya, Bu, ya, tergantung dari bagaimana kita betul, bekerja dan berapa besar yang kita inginkan ya, Bu? betul. Jadi Mhm, kita bisa setting target, goal mhm. pribadi dan semuanya. Oke, Kekuatan di bidang ini kita harus memiliki dream ya, atau dream. mimpi. Ya, Ya. memiliki Dream Ibu impian apa, Bu, besar. ketika Ibu pertama kali bergabung, Bu? Impian saya pertama itu saya mau naik pesawat, maksudnya mau ke luar negeri. Ya sederhana aja Pak Simpel Sandi, itu, Bu. ya sesimpel itu. Bukan berarti saya nggak pernah naik pesawat. Iya iya Mungkin iya 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 iya. di dalam Indonesia ya pernah, Iya, tapi iya. untuk ke luar negeri itu karena saya belum punya paspor. Oke. First trip saya adalah, saya bisa terbang itu, dari bidang asuransi dan saya sangat bersyukur. Wah, Itu saya wow. dan saya berjanji sama diri sendiri, tidak pernah Mhm. 1 tahun pun saya absen atau bolong, saya tidak Ini terbang. dia. Nah, itu 26 komitmen ya. tahun Yes, jalan-jalan ke luar negeri terus dari asuransi terus dari Aksa. Tapi gini, Bu, boleh nggak, Bu? Mungkin ya, teman-teman kan nanya, jalan-jalan ke luar negeri ya. gitu ya, setiap tahun selama 26 tahun. Emang nggak bosan, Bu? Gitu. Sebenarnya makna jalan-jalan ke luar negeri itu apa sih, Bu, menurut Ibu? Kenapa kita harus menikmati gitu ya dunia di luar dari Indonesia gitu? Kenapa kita harus jalan-jalan ke luar negeri? Apa sih maknanya sih, Bu, jalan-jalan ke luar negeri itu, Bu, menurut Ibu, Bu? Maknanya adalah kalau terbang bersama orang-orang yang pemenang, Mhm, champion ya, pastinya mhm, mhm. berbeda. Saya Iya, yakin dan betul. percaya di Zoom ini maupun di luar sana, orang yang memiliki kemampuan finansial yang besar untuk, kapan Betul. saja ke luar negeri Pakai itu duit sendiri jalan-jalan ke luar negeri memungkinkan. bisa mungkin ya, Bu? Mhm, mhm. Bisa, tapi kalau Mhm, terbang bersama keluarga aksa, itu mhm, enaknya luar biasa dan nggak mhm. bisa dibeli ya, kalau saya bilang, nggak bisa dibeli apa ya, ada kejadian-kejadian di dunia ini yang tidak bisa kita beli dengan uang, tapi kita bisa Betul nikmati. Nah, seperti betul itu. betul. Ya, Ibu kita berkumpul sama orang-orang luar biasa, orang-orang ya, hebat gitu ya, orang-orang yang punya hmm, income-nya juga luar biasa. Secara nggak langsung gitu ya, Ibu berada di komunitas itu juga ya, Bu, ya? Itu keuntungan kita jalan-jalan ke luar negeri bersama Aksa ya, Bu, ya? ya, betul. Tadi, udah di-spill sama Pak Sengguan, ada Mhm, Prime ya, ada iya Prime, ada iya Elite. Elite itu iya untuk, trip ya, kita ke luar iya negeri, ada yang, iya. short, ada yang long. Nah, itu, Mhm, sangat membantu dan memotivasi kita sebagai insan iya iya asuransi. Jadi bukan hanya sekedar iya join dan, apa iya ya, mengisi waktu atau main-main, iya enggak, tapi punya tujuan yang iya jelas, seperti itu Pak Sandi. iya. Dan Ibu bilang bahwa pertama kali yang kita set adalah dream ya, bukan hanya Ya. tentang
saya pengen punya uang nih di asuransi nih, di AXA ya, tapi saya punya keinginan apa nih, dream apa nih. Bu, apakah ini yang membuat Ibu pada akhirnya, saya mau spill dikit ya, dalam waktu Ya, 2 bulan, Ibu sudah mencapai posisi prime. Jadi gini teman-teman, di AXA Financial Indonesia ada yang disebut sebagai prime, apa namanya, prime producer ya, di mana orang-orang hebat, teman-teman, kita kategorikan dengan satu, teman-teman, target dari, apa namanya, preminya, yang terkumpul sama target dari penghasilannya. Dan Ibu katanya 2 bulan udah prime, Ibu. Apakah itu ya akhir mendorong Ibu, "Oke, saya mau terbaik lagi, saya mau terbaik lagi, saya mau jadi yang nomor satu, saya mau jadi lebih hebat ya." Apakah itu, Bu, yang akhir membuat Ibu termotivasi, Bu? betul. Pertama adalah, saya bersyukur itu semua adalah berkat Tuhan. Karena, kejadiannya itu sebenarnya tiba-tiba ya. Jadi, saya ditelepon, klien existing saya untuk datang ke kantornya, waktu itu di awal Februari. Ya, Jadi, ya. 2 hari menjelang Imlek ya, untuk perayaan Imlek. Jadi saya itu juga sangat sibuk, sorry 3 hari sebelum Imlek ya. Waktu itu Imlek tanggal 10 Februari, jadi saya bisa datang meeting ke kantor klien itu tanggal 7 Mmm, Februari. Nah, mhm, di situ saya, apa, untuk input DNA-nya aja sampai malam gitu loh, sampai, mhm mhm. kurang lebih jam 7 lewat ya, saya baru selesai. Ya, mhm. Nah, ya, saya juga nggak nyangka. Jadi, perusahaan ini rencana mau membuat pensiun buat karyawan, seperti itu. Oke, ini jadi Ya, punya Ibu punya punya existing nasabah existing existing. gitu ya, terus Ya, dia heeh, buka untuk karyawan-karyawannya ya, di perusahaannya dia ya, ya, Bu, ya? ya, Oke betul, oke 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 heeh, oke oke oke. Berapa ya. besar, Bu, dan berapa banyak, Bu, yang akhirnya di-cover, Bu, oleh perusahaan itu, Bu? Baru 5 orang yang join, Mhm mhm mhm. ya kurang lebih ya udah tembus prime gitu. Oke, Bu, boleh nggak Bu, berarti ini secara nggak langsung Ibu menginformasikan bahwa di posisi yang sekarang Ya, adalah kita udah nggak coba untuk lagi cari-cari nasabah baru dengan pelayanan Ibu gitu ya, dengan bagaimana Ibu coba untuk membantu mereka, pada akhirnya gitu ya, mereka beli lagi gitu ya, mereka mereferensikan lagi, dan pada akhirnya justru mereka mencoba menghubungi Ibu lagi ya, "Saya ada perusahaan nih," gitu ya, dan ada karyawan-karyawan saya mau dilindungi, dan pada akhirnya itu terjadi ya? Ibu nggak nyari kan, Bu? Akhirnya Ibu didatengin kan, Bu? betul betul. Jadi, Seperti apa Bu pada akhirnya buat bisa sampai di level itu? ya, saya punya existing client yang, menurut saya mereka cukup, apa ya, setia dengan Aksa, bahkan Mhm saya punya nasabah starting dari dia mulai bujangan sampai sekarang mhm. anaknya udah kuliah gitu loh. Jadi Jadi nasabah Ibu sepan ya? Tetap ya Bu? Tetap ya, bayar premi ya betul. Bu? Ya, Wow. Oke bahkan oke dia oke. sampai, udah berumah tangga, punya anak, Mhm bahkan mhm anaknya juga udah ada yang menikah. Nah, seperti mhm itu. mhm Jadi mhm. tetap Apa sampai hari kuncinya ini, Bu? ya kita harus after sales service-nya harus baik ya menurut saya. Jadi, Mhm. kembali lagi bisnis ini bukan hanya menjual terus kita pergi dan Ya kita cuma menerima income, tapi kita harus follow up. ya Mungkin dari sisi, ya. dia ulang tahun atau mungkin ada keluarganya yang sakit Mhm. atau berduka dan lain-lain. Dan saya rata-rata menyempatkan diri ya untuk datang dan kalau pokoknya saya kalau bisa saya pasti datang atau mengirim sesuatu lah gitu loh. Ya berupa apa, Wah. bingkisan atau apalah gitu loh, seperti itu atau Ya karangan bunga dan lain-lain. Nah, ya. seperti itu. Itu, feedback yang baik Wah. atau pada saat pengurusan klaim kita servisnya tuh baik ya, mungkin ada kendala atau apa Ya. tapi kita bisa meredam nasabah itu juga, akhirnya royal kepada kita dan kepada Aksa, seperti itu. Wah. Luar Jadi, biasa. sampai hari ini saya tidak pernah lagi mencari nasabah baru, tapi semuanya Mhm. referensi. Jadi nasabah Betul. yang memberikan, referensi nama-nama baru, mungkin Mhm. ada keluarga, temannya, atau siapalah gitu loh, Mhm mhm untuk mhm. join dengan Aksa, seperti itu. Tuh, tergambar ya teman-teman ya. Jadi prosesnya Ya, tergambar tuh 26 tahun teman-teman. Bu Yona juga nggak ya tiba-tiba berada di posisi saat ini kok teman-teman. Bu Yona kan passing juga kok ya, naik kendaraan umum ya, juga kok gitu ya. Samperin mhm, nasabahnya satu-satu dulu kok teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa tugas kita bukan hanya berjualan. Tugas kita bukan yes, hanya menyampaikan produknya, tapi tugas kita melayani nih teman-teman ya. Justru malah teman ketika melayani, teman bagi orang, "Oh, kok jadi agen asuransi susah banget sih harus melayani." Enggak, ini Bu Yona buktinya teman-teman ya. Bu Yona diam-diam saja teman-teman, tiba-tiba ada yang ngubungin Bu Yona
Yona tuh ya. Satu perusahaan teman-teman buka untuk 5 karyawannya dan ternyata Bu Yona bisa jadi prime. Teman gambaran aja ya teman-teman ya. Untuk misalkan untuk teman-teman akhirnya masuk ke kategori prime itu premi yang terkumpulnya harus kita 500 juta gambaran aja ya. Kalau tadi Pak Senggon bilang ya 20% 50 juta 500 juta teman-teman. Teman-teman ada 100 juta tuh ya di tangan tuh ya tuh Bu Yona tuh ya. Bu Yona senyum-senyum tuh ya. Ditambah bonusnya tuh ya. Bu Yona tuh Ya, itu teman-teman itu gambaran aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman seperti Bu Yona nih teman-teman ya, hasil 100 jutaan rupiah per bulan itu bukan cuma mimpi lagi teman-teman ya, tetapi emang itu real ya. Tapi gini Bu Yona ya, pertanyaannya adalah Bu Yona, kalau bicara tentang bisnis asuransi, ada artificial intelligence, ada teknologi, ada digital. Apakah memang peran agen asuransi masih relevan nih Bu untuk sekarang sama di masa yang datang? Bukankah nanti mungkin ada di satu masa gitu orang nggak perlu lagi pakai agent deh, nggak perlu pakai lagi financial planner deh gitu ya, klik tombolnya gitu ya, masuk di marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain, polis datang ke rumah jadi nggak butuh agent. Apakah itu Bu nanti Bu? Atau Ibu bilang enggak kok gitu ya masih relevan kok masih dibutuhkan agent asuransi? Bagaimana tanggapan Ibu? sampai hari ini Pak Sandi saya tetap belajar, bahkan saya mengikuti ini ya market ya. Hmm, Artinya sampai usia berapapun kita tetap belajar dengan perubahan. hmm, hmm. Ya, jangan takut untuk belajar, untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Ya. Zaman dulu menjual asuransi berbeda banget dengan sekarang. Sekarang AXA kan udah punya DNA yang Nah, notaben aplikasi itu AXA untuk bisa ya, nanti untuk closing ya Bu ya, nggak jadi nggak pakai ya, tulis paper lagi, nggak pakai kertas-kertas lagi ya Bu? betul. Betul, itu sangat efektif dan efisien. Bahkan dengan satu tap kita berada di kota manapun atau di negara manapun kita bisa closing hanya bawa Betul, tap aja dan pastinya betul. harus download sistemnya seperti Betul, itu. dan itu pun Jadi Ibu bisa nggak harus closing. benar-benar ketemu sama nasabahnya ya, kalau nggak salah Ibu punya cerita Ibu lagi jalan-jalan di gunung, tiba-tiba ada yang mau jadi nasabah Ibu, Ibu tinggal pakai AVDNA itu selesai ya Bu ya, akhirnya ya Bu ya, Betul, pendaftarannya ya Bu? betul, betul. Saya ingat banget kejadian itu berapa tahun yang lalu, itu pas Iya, masa pandemi. betul. Eee, sekitar bulan Oktober 2020. Jadi Jakarta itu sempat, beberapa kota besar juga sempat PPKM ya, jadi on Iya, off dan WFH pastinya. Nah, saya itu pas ada di Kawah Ijen, ya, Kawaijen. di ya Ibu ini suka ya jalan loh teman-teman, ya suka ya, saya hiking. suka traveling, jadi tab-nya Mhm, pasti saya bawa. Jadi saya ingat banget tuh Pak Sandi, saya lagi entry data itu di mobil dan ngelewatin banyak hmm, sawah ya, banyak mhm, sawah, keliling, segala macam. Nah, itu sambil di mhm, jalan, jadi saya pada mhm, saat itu, nggak drive, tetap kita iya, drive-nya gantian ya. Pada saat itu saya nggak drive, iya, tapi saya lagi ngetik gitu loh. Nah, hmm. saya bisa submit dengan, yang penting ada sinyal aja gitu. Nah, ini dia. Ya, Dan seperti itu, teman-teman bisa spill ya, closing. spill ya, spill Mhm, ya. Bu Yona ya, ini adalah ambasadornya dari aplikasi yang dimiliki oleh Aksa Financial Indonesia disebut sebagai AviDNA nih. Bu Yona dulu ambasadornya teman-teman gitu ya. Di ya. awal-awal ketika AviDNA meluncur, ya Bu Yona ini paling banyak submitnya teman-teman ya dengan teknologi itu ya. Dan informasinya, teman informasi tambahan tim Bu Yona juga seperti itu. Ada Bu Eva itu jago banget ya teman-teman ya. Ya, Closing by media sosial gitu ya. Dan rekan-rekan Bu Yona yang lainnya itu banyak jago yang digital. Jadi justru malah nggak tenggelam Bu ya dengan adanya digital. Justru malah kita berdampingan dengan digital itu ya dan memanfaatkan itu ya Bu ya. betul, betul. Bisnis asuransi bukan hanya, tergantung dengan kemajuan teknologi atau mungkin Ya. banyak orang di luar sana yang nguasain sosmed luar biasa ya, atau promonya Mhm. luar biasa. Tapi kembali lagi kita perlu touch ya nasabah itu, apa, bukan yang kita menangkan sebenarnya kan adalah hatinya gitu loh. Dia terbuka nggak hatinya, mengasihi keluarganya nggak, gitu. Punya Nah ini dia. punya Ya, punya love, punya cinta nggak buat keluarganya. Kalau ya, orang-orang yang ya. bisa beli online dan segala macam, kapan saja mungkin dia bisa Hmm. klik atau dia bisa masuk ke website Betul. atau dimanapun perusahaan Betul. apapun dia boleh pilih dan dengan kemudahan Betul. yang begitu banyak ya variasinya saat Hmm. ini. Tapi kembali lagi, justru di tengah persaingan ini kita harus upgrade diri kita. Upgrade Setuju Bu. itu dari segi pengetahuan, kemudian kita juga harus, jangan gaptek ya. Maksud gaptek ini, Ya. kita nggak mau tahu, nggak mau belajar. Nah, seperti itu. Pokoknya dengan Setuju. apapun, karena saya di AXA 20 tahun lebih itu, saya mengalami, Ya. mulai yang dari tradisional
yang mix ya Ya. sampai hari ini digital gitu loh. Nah, seperti itu. Tadi di spill Nah, Pak itu dia. Sandi bahwa awal mula sebelum DNA ini ada IGO. Itu starting pertama Ego. pilot project itu di 2018 ya kurang lebih ya. Itu kita Ya, sudah mulai masuk ke digital. Nah, DNA itu ya, ya. mulai belakangan ini aja. Nah, seperti itu. Nah, memang 2019 2020 ya kalau nggak salah Bu ya setupnya ya. ya, betul. Jadi Ya, ya, infrastrukturnya ya, pada ya. saat pandemi melanda Indonesia dan banyak negara secara global, bisnis asuransi tetap bisa eksis sampai hari ini. Bahkan kalau Ini dia, disebut ini tadi, dia. yes, AXA mengalami AXA berdiri 200 tahun lebih. Itu mulai dari Perang Dunia Ya. Pertama, Kedua. Ya, saya nggak tahu kalau di depan Sampai ada kedua. ya, kalau ada Perang Dunia Jangan Ketiga amit-amit dong lagi, Bu. ya kita nggak Jangan. tahu, kita nggak tahu. Tapi Ya, at ya, ya, least ya, ya, ya. selama manusia ada di bumi, asuransi dibutuhkan. Ya, Hmm. seperti itu. Itu Nah itu dia. Dan Bu moto Yona juga dan menyampaikan ya Bu, jadi hmm, gini. Bu Yona juga tadi menyampaikan Bu, ternyata bicara tentang asuransi jiwa nggak cuma tentang logika ya, tentang logis ya Bu ya, ya. Karena hmm, beli asuransi kalau cuma baca-baca doang gitu ya, ketentuannya, usia masuknya, berapa preminya, berapa manfaatnya, kayaknya nggak cukup ya. Karena asuransi juga terkait dengan emosional ya Bu ya. Terkait yes, dengan sebenarnya saya sayang sama diri saya seberapa besar sih, saya sayang sama keluarga saya seberapa besar sih gitu ya. Kalau diukur-ukur gitu ya, hanya dihitung-hitung by logis belum tentu tepat. Begitupun dengan proses pelayanan kali ya Bu ya, tadi Ibu bilang ya. ya, Karena hmm, dibicara tentang asuransi jiwa kan bukan bicara tentang oke beli polis terlindungi bukan, tapi siapa yang melayani. Jadi memang kehadiran agen asuransi jiwa didampingi dengan teknologi tentunya hasilnya menjadi sangat luar biasa ya Bu ya. betul. Saya spill sedikit bahwa Silakan. ya, kita tinggal di Indonesia itu bersyukur banget karena di sini infrastruktur untuk asuransi dan kompensasinya sangat tinggi dibanding Tinggi. negara Asia yang lain, ya. Semakin negara suatu negara maju dan Ya, ekonominya juga akan naik segala macam, mungkin nanti ya, apa seperti di apa ya di benua Eropa, Amerika dan ya, lain-lain ya. itu komisi untuk asuransi, untuk agen asuransi itu akan relatif kecil karena Yes, kemajuan teknologinya udah begitu pesat dibanding pesat. negara kita berkembang dan Betul, lain dan sebagainya ya. Justru betul. kita di sini kita apa ya tetap mengalami kemajuan teknologi, yes. Kita juga harus paham dan Ya, kita upgrade diri kita ya. tidak tidak apa ya, tidak untuk malas belajar ya, kalau saya Nah bilang itu ya. dia. Ya. Dengan Terus eee, upgrade diri kita, terus belajar ya dengan perkembangan zaman ya Bu ya. betul betul, harus harus kita, benar-benar adaptasi gitu loh. Jadi jangan kita yang tenggelam dengan kemajuan zaman, seperti itu. Upgrade diri Luar kita, setiap biasa hari kalau bisa tuh. ya kita belajar. Mhm. Tuh, Bu, jadi gini, Bu. Akhirnya kejawab ya, Bu, gitu ya, tentang Ya kekhawatiran teknologi dan lain-lain. Tapi masih ada yang belum kejawab nih. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat ya. Yang jelas Nanang ya Suryaman itu bukan adik saya, Bu. ya ya. Ini kenapa ada Nanang Suryaman juga ya? Pak Nanang, halo Pak Nanang. Ternyata kita sama nih belakangnya ya. Saya Sandi Suryaman ya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat. Tapi saya mau tanya selanjutnya, Bu. Kekhawatiran Ya. selanjutnya adalah kayak gini, Bu. Kan di asuransi jiwa tidak ada fixed income nih, nggak ada gaji tetap nih Bu gitu ya. Saya justru malah was-was. Nah, Ibu juga pernah menjadi karyawan juga tuh Bu. Bagaimana Ya. menjawab pertanyaan bahwa asuransi jiwa nggak ada fixed income? Bagaimana pertanyaan itu? Yes. Eee, kalau dibilang tidak ada fake income, yes, tapi, AXA kita ada jalur-jalur lain ya, untuk nanti yang bisa join dan, yang mau join serius, AXA pasti support seperti itu. Oke. Waktu kami join zaman dulu, itu sama sekali tidak ada sistem apapun gitu loh. Jadi benar-benar semua masih tradisional. Kalau, menjadi karyawan, kita mendapatkan gaji pokok, semacam fixed income, tapi kita sebenarnya, eee, tidak pernah tahu potensi diri kita. Semacam ada Oh, pembatasan ya, justru malah jadi pembatasan terbatas ya Bu di situ ya Bu? ya, seperti itu. Sebenarnya kita punya potensi yang besar. Saya juga tahu hal itu karena saya sendiri kan, memang seorang, karyawan. Saya Hmm, bekerja tuh selama 7 tahun. Jadi karyawan tuh saya tahu banget jadi employee seperti apa. Nah, pada saat saya join di, bisnis asuransi yang notaben, tidak ada gaji pokok atau tidak ada fixed income, hmm, tapi
justru pas saya join yang saya bilang kejar 3 bulan itu bisa dapat trip Australia, itu Hmm. berkali-kali lipat dari income yang saya miliki waktu itu Nah, jadi justru malah karyawan. di tahun depannya biasanya jauh lebih Ya, besar lagi ya, Bu. Jadi bukan tetap ya dengan penghasilan waktu Ibu dapat di 98 atau 3 bulan itu ya, justru malah tahun depannya lebih gede lagi. Justru malah bukan fix ya, tapi growth dan terus bertumbuh ya, Bu ya, di asuransi ya, Bu? yes, betul, betul. Hmm. Jadi sebelumnya saya kan di bidang properti. Ya. Mungkin kalau di Zoom ini ada orang-orang properti, nggak masalah. Ini Hmm. logik aja kita berpikir. Kita Nah, itu dia. kalau properti kita butuh omset yang besar dengan komisi Ya, yang kecil. ya, Kalau ya. kalau di insurance terbalik, kita omsetnya nggak perlu terlalu besar pun, atau yang kita capai nggak terlalu besar pun, tapi income-nya Ini jauh dia. lebih besar yang kita dapat seperti itu. Karena Dan ada bahkan bonus, berkali-kali ya, ada Bu, gitu ya. Karena selama nasabah hmm, membayar, bahkan ada satu produk ya, Bu, selama nasabah membayar premi, selama itu pun kita dapat komisinya ya, Bu, ya, di produk kesehatan betul, kita ya, betul. Bu. Ya, betul, betul Oh. banget Pak Sandi. Hmm. Bu, ini Ya. ada beberapa pertanyaan, Bu, di kolom chat nih, Bu, gitu ya. Mm-mm. Teman-teman, kalau ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya nggak bisa bacain semua ya, teman-teman. Tetapi Ya. karena ini ada pertanyaan dan kayaknya teman-teman saya stop dulu ya pertanyaan dari saya ini cukup 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 luar biasa nih. Pertanyaan pertama adalah dari Pak Ahmad ya. Bu, Mm. apa yang membuat Ibu bertahan 26 tahun, Bu? Iya juga, saya lupa. Ya. Kan ada momen mungkin di saat kita down, saat termotivasi gitu ya, saat bosan, saat malas dan lain-lain. Ibu 26 tahun loh, Bu. Bagaimana Ibu bisa bertahan dan apa yang membuat Ibu bertahan tuh, Bu? Yang pasti kita harus memiliki sikap konsisten itu ya. Memang Mhm, menjaga mental itu tidak mudah untuk bisa betul. tetap konsisten, eksis, stabil. Mhm. Nah, tapi saya memacu diri saya itu, saya biasanya tuh suka menyisihkan uang saya atau penghasilan saya itu dengan investasi atau properti atau apapun lah yang Nah, di mana dengan cicilan itu yang membuat saya terus bergerak. Karena kalau justru saya malah Ibu tidak, kayak ada Ibu ya, menciptakan orang yang mengejar Ibu di belakang ya, Bu, justru malah ya? kalau Oke. kalau saya tidak ada sesuatu yang saya kejar, saya Mhm. kesannya agak santai gitu loh. Nah, seperti Nah, itu. Tapi kalau saya memiliki dream untuk punya sesuatu dan saya beli, dan mhm, saya banyakkan ngambil secara installment dan segala macam ya. ya, Itulah yang memotivasi saya, di samping pastinya keluarga. ini dia. Karena saya punya 3 putri Ya, yang dari kecil, bahkan dari masih di kandungan, mereka ya. itu saya udah di insurance seperti itu. Nah, itu dia. Nah, Ada lagi kalau kuliah anak. Ibu salah ya, satu anaknya di Denpasar loh, teman-teman. Nggak murah loh ya, ya kuliah di Bali ya, loh ya. Ibu punya beberapa properti juga gitu ya. Dan itu ya, yang akhirnya membuat Ibu termotivasi ya. Justru oke gitu ya. Nggak apa-apa ya ya, installment lagi aja gitu ya. Ambil baru lagi aja. Justru malah Ibu ada tanggungan lagi gitu ya. Ada kewajiban lagi. Jadi Ibu hmm, ngejar lagi ya di situ ya, Bu ya. Itu yang membuat Ibu termotivasi ya, ya, Bu. Di luar ya, itu, Bu, kalau boleh nggak, Bu? Ini nggak tahu ya, Ibu ah, nyaman atau tidak nih, Bu. Tapi di luar ah, itu kan Ibu juga kadang-kadang suka membantu nih, Bu, ya. Ada saya lihat sering foto-foto ya di kantornya Ibu gitu, ngebantu mungkin anak-anak yang kena sakit kanker kalau nggak salah tuh ya, yang palanya ya, besar apa ya, saya lupa tuh, Ibu, ya. Terus Ibu ada beberapa juga yang membantu, apa namanya, yayasan-yayasan. Itu juga kayaknya yang membuat Ibu pada akhirnya terus bertahan ya, Bu, karena Ibu pengen lebih banyak lagi ngebantu orang ya, Bu, ya? betul. Mhm, Jadi saya pribadi dan teman-teman di kantor, kami biasanya cukup rutin ya untuk melakukan mhm, aksi sosial, semacam berbagi kasih ke panti asuhan, kemudian ke rumah jompo, ke penjara juga. mhm, Saya udah berapa kali ke juga penjara masuk juga. masuk ke penjara-penjara ya. Di situ kita Mhm, mhm, meng-encourage orang-orang yang lagi ya. mentalnya down segala macam ya, atau yang Ya. cacat ganda, atau yang ada juga cacatnya sampai triple gitu loh. Nah, seperti itu. Wah. Jadi 3 macam cacat di panti asuhan itu. Jadi kalau kalau hari ini kita normal, kita lengkap, kita punya anggota badan yang lengkap dibanding orang-orang yang tadi tanda kutip kurang beruntung ya. Kita bersyukur. Ya, Kenapa? Tuhan ya, memperlengkapi kita pasti untuk memberkati orang lain juga. Jadi betul. berkat yang kita terima itu jangan dinikmati sendiri, Nah itu dia. salurkan aja kepada orang yang membutuhkan. Ya di samping itu
mungkin juga ya, saya pribadi itu suka karena saya hobinya masak, jadi saya suka kasih nasi bungkus di jalanan. Jadi Nah, itu ya dia. seperti itu. Saya pribadi sering membagikannya tuh sendirian. Jadi pas Ya, saya ya, pulang dari ya. kantor, di mobil saya tuh biasanya cukup penuh dengan Wah. makanan. Jadi siapapun siapapun yang saya temuin di jalan, mungkin di kayak di lampu merah atau di apalah di mana-mana lah. Saya suka keliling. Pokoknya prinsip saya harus habis sebelum saya sampai rumah, seperti itu. Wow, dan ini kebahagiaan ya Bu ya dalam Ya, menjalani bisnis asuransi. Pertanyaannya sama seperti Bu Benita ya. Ada ya. momen-momen di mana kita turun, ada momen-momen di mana kita mungkin tidak termotivasi gitu, capek ya Hmm, menjalankannya gitu ya. Tapi Ibu mengingatkan diri bahwa banyak gitu ya hal yang bisa kita lakukan dan hal yang kita wujudkan. Yuk kita pacuan lagi aja gitu ya. Installment baru lagi aja nih ya, punya tanggungan baru lagi aja. Di luar itu juga teman-teman ya, bikin bahagia diri kita dengan apa? Dengan membahagiakan orang lain tuh ya Ibu gitu ya, di Ya. sini masih Hmm, tetap masak ya teman-teman ya, kasih masakannya kepada orang-orang di pinggir jalan itu membuat ibu bahagia gitu ya. Ada yayasan-yayasan yang memang ibu kunjungin bahkan sampai ke penjara loh tadi ya teman-teman ya, hmm, untuk bisa berbagi kasihnya teman-teman, dan itu yang membuat hidup ibu fulfill. Dan bisnis asuransinya memang seindah itu loh ya teman-teman ya, bahagianya luar biasa. Pak Ahmad dan Bu hmm, Benita mungkin mudah-mudahan terjawab ya. Ada pertanyaan selanjutnya hmm, nih Bu gitu ya, hmm. dari Pak Nanang Suryaman. Ini jelas bukan saya ya Pak Suryaman, ini saya nggak pakai ini loh ya. Ada Pak Nanang Suryaman, Pak Nanang ya, mungkin jadi saudara lah saya ya. Pak Nanang tanya Bu, kalau backgroundnya Ah, Bu nggak ada background marketing, nggak ada background sales gitu ya, nggak ada background asuransi, nggak bisa ngomong dan lain-lain, gimana tipsnya nih Bu untuk bisa menjalankan bisnis Bu? eh, pertanyaan itu sebenarnya umum dan udah lama. Jadi kalau Betul. dibilang di asuransi tidak dituntut harus punya gelar atau background yang good ya. Tidak harus juga dari sales atau marketing. Betul. Dari manapun bisa, dari semua bidang bisa. Kembali lagi itu hard kita. Kita selain work hard juga memang harus work smart ya. Ya, Jadi kembali itu adalah pribadi kitanya, seperti itu. Kalau soal training, knowledge itu bisa dipelajarin. Kita betul. bisa menerima training via online atau training onsite di kantor atau di Ya, Aksa Pusat atau dimanapun. ya, Ada juga dipanggil untuk motivator untuk bantu kita ya supaya kita cukup reliable dengan situasi dengan zaman. ya, Nggak usah takut kendala itu. Yang penting tuh mau ya, dulu deh, mau dulu, betul. terus kita Ya. belajar. Nah, Yang jangan paling takut penting untuk mau dan belajar. dream-nya ya Bu ya tadi ya Bu ya, Yes, sebenarnya nanti akan yes, ada trainingnya ya. Ini mungkin pertanyaan ya, terakhir nih Bu, karena waktu kita terbatas, hmm, ada dari Pak Bubu Tasikmalaya Bu ya. Kalau ya, ngadepin penolakan Bu, gimana caranya Bu? ya. Bukan berarti semua orang yang saya temui langsung sign atau langsung agree atau langsung Nah tuh mengatakan Pak yes Bubu saya ya. join. Tidak semua ya. Mhm. Pasti itu ada proses. Bahkan ada yang belum ketemu aja udah nolak. Banyak ya. Tapi di situ saya selalu belajar gimana sih cara menghandling objection seperti itu, Ya, dan ya, pastinya di kelas-kelas training akan diajarin ya, atau ya, tadi Bapak saya tadi sempat baca dari Tasikmalaya. Carilah kantor Aksa terdekat ya, atau siapa yang yes, mengundang Bapak di Zoom ini, ya, konsultasikan bagaimana caranya, jangan takut. Pasti Aksa tuh udah membangun infrastruktur yang begitu bagus dengan support system yang juga ya, sangat mendukung kita sampai hari ini. Jangan takut. Jadi betul. saya bersyukur sih berada di keluarga Aksa dan di kapal besar Aksa seperti ini, karena semua itu udah Baik, ya, diperlengkapi. Bahkan betul, betul. waktu awal kami pilot project, saya itu dapat tab itu free dari Hmm. Aksa karena Nah itu jadi dia. satu dari pilot project Ya, itu. Diperlengkapi semuanya. ya, ya, Saya nggak beli, sama sekali saya nggak beli. ya, Disitulah saya ya, ini ya. orangnya apa ya? Kalau menerima sesuatu dari orang, saya harus hargain dan jaga banget. Apalagi Yes, bentuknya mungkin tab yang bisa kita beli harganya saat itu di bawah 10 juta atau yang atas ya, 10 ya, juta. Saya ya, saya pribadi harus tanggung jawab tab itu untuk ya, menghasilkan ya. yang terbaik. Nah, muncullah pada saat Nah itu ini dia. dari tim kami, saya berkantornya di Gading Serpong ya Bapak Ibu ya, Tepung. Tangerang. Ya. Jadi perbatasan dengan BSD. Hmm. Ini berapa hari juga kita lagi sangat-sangat sibuk. Nah, Ya. 3 orang top nasional itu datang dari kantor
kecil kita, ya, yang tidak Yeay. tidak kelihatan, tapi Enggak tidak kelihatan Bu, enggak kelihatan Ibu. tidak kelihatan Tapi Pak Bubui secara terjawab ya Bu, artinya ya, ada training ya Bu? Ada ya, training, ada betul. pelatihan dan bahkan kalau di Tasik mungkin belum ada ya Pak kantornya kita, Ya, tapi bisa pakai kan yang Zoom, bisa terdekat. pakai online ya Bu ya belajarnya ya Bu ya? Dan Ya, nanti Pak betul. Bubui tanya saja karena memang spesifik untuk penolakannya apa nih Pak Bubui ya, tekniknya juga pasti Ya, akan berbeda. Bu, ya, penolakan ini kan banyak. betul. Ya, Bu, karena memang waktu terbatas sebenarnya pengen nanya-nanya banyak banget ya Ibu ya, tapi ya. kan ada 2 pembicara lainnya akan menginformasikan hal yang luar biasa Bu. Nah ini sebagai penutup ya Bu ya, di sesinya Ya, Ibu. Saya mau ngomong ke Ibu atau bertanya kepada Ibu buat teman-teman yang mungkin masih berpikir gitu, gabung nggak nih sekarang nih gitu ya. ya. Nanti-nanti juga bisa deh atau nanti ngomong dulu sama istri deh, ngomong dulu sama pasangan deh gitu ya. Banyak sekali mungkin hal yang harus dipertimbangkan nih Bu. Apa pesan Ibu buat teman-teman yang masih bertimbang-timbang ini nih Bu? Nah, kesempatan selalu datang, Ya. tapi ya tidak selalu sama. Mungkin Nah ini dia. situasi kita berbeda. Ya, Mungkin ya, hari ini yang nawarin Bapak Ibu yang ada di Zoom ini banyak dari ya. segala warna, dari segala merek, atau dari bidang-bidang lain juga. Tapi keputusan kita menentukan one step kita, menentukan masa depan kita. Jadi jangan takut untuk melangkah. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan terbaik. Kalau kita tidak mengambil keputusan, akan lewat begitu saja, Ya, atau istilahnya apa ya, gone with the wind, pergi yes, gitu aja, karena kita nggak yes, ambil. yes. Tapi ingat, kita punya keluarga di rumah, punya Nah, teman, punya kerabat. Nah, nah, orang-orang yang potensial, ya, dibilangnya tuh link link satu ya, yang atau satu. link pertama kita, merekalah yang cikal bakal menjadi nasabah kita pertama. Kalau kita Betul. tidak ambil kesempatan, mereka juga pasti beli Diambil sama agent yes, lain nanti ya. yes, mereka juga butuh insurance bentuknya apapun, itu pasti mereka juga beli di orang lain atau di merek Betul, lain, seperti itu. betul, Karena bukan, betul. di Indonesia bukan hanya AXA yang jual Ya, insurance, ya, pasti banyak ya. warna dan banyak merek. Nah, seperti itu. Ini adalah, Nah, kesempatan terbaik hari ini, karena saya yakin dan percaya nah, Bapak betul. Ibu tidak Ya, kebetulan. Kalau sudah dengar, ambillah keputusan. nah Jadi itu dia. step pertama menentukan masa depan kita. Kalau tidak Betul. dimulai, ada pepatah mengatakan langkah pertama menentukan langkah akhir kita nanti. Sampai kita Wah, selesai. Sampai kita selesai tugasnya. Ingat Bapak Ibu ya, pada saat pandemi kemarin, keluarga terdekat kita mungkin ada yang tiba-tiba hilang. Hilang betul, dalam kata arti meninggal tiba-tiba. Bahkan kita betul, mau mau istilahnya ke pemakaman pun tidak bisa pada saat betul, itu, betul, betul. karena protokol dan segala macam. Ingat, eee, bahagiakanlah orang-orang terdekat kita. Kalau Ya, kalau Bapak Ibu memiliki orang tua, ayah, ibu, suami, istri, atau anak, atau saudara kandung, atau hmm, siapapun yang Bapak Ibu targetkan, "Oh ya, saya mau membahagiakan, ibu saya yang paling hmm, berjasa dalam hidup saya." hmm, Demikian juga saya lakukan, ya, seperti, saya membawa ibu saya udah banyak ke negara. Ayah saya betul. sudah meninggal, tapi pada Hmm. saat beliau masih Wah, ada dan masih kuat, saya sebagai anak, tugas saya adalah membahagiakan mereka. Jangan sampai wah, kita nggak punya kesempatan lagi. nah ini dia. Kenapa? Karena, usia orang tua kita pasti di atas kita jauh dan kapanpun ajal bisa datang menjemput. Pada saat Oh, jangan bilang jangan gini, sampai. "Tunggu saya punya uang banyak baru saya bahagiakan orang tua kita." Hmm. Salah, ya. Pada saat inilah kita sedapat mungkin ya sebagai anak, balaslah jasa kebaikan orang tua kita. Karena Wow. di agama dan kepercayaan manapun pasti mengajar satu kebaikan untuk, menghormati orang tua dan Hmm, membahagiakan mereka. Ya, sama juga oke. kita punya suami atau istri atau anak, bahagiakan mereka. Berilah mereka masa depan terbaik, sekolah terbaik, juga, fasilitas yang terbaik. Nah, seperti itu. Wow, luar Thank you loh Mas biasa Andi. Ibu. Itu Ya, closing statement yang luar biasa teman-teman. Iya ya, kesempatan ya, mungkin bisa datang lagi nanti, tapi hasilnya nggak ya. sama teman-teman ya. Nggak bisa lebih baik lagi teman. Kalau siapa yang harus melindungi rekan-rekan di sekitar kita, berharap sih bukan orang lain ya, tapi berharap diri kita nih. Bukan tentang komisinya, bukan tentang bonusnya, tapi value-nya nih teman-teman, nilai ibadahnya nih teman-teman. Jangan sampai justru Yes. yang disampaikan orang lain tidak tepat ya, produknya juga tidak tepat juga kan kita tahu apa yang tepat dan yang terbaik buat kita. Bu Yona tadi mengingatkan di masa pandemi ada banyak orang yang sudah hilang di sekitar kita ya teman-teman. Bagaimana kehadiran kita untuk mereka? Jangan Ya, tunggu teman-teman, yuk bahagiakan orang tua sekarang, bahagiakan pasangan sekarang, bahagiakan anak-anak sekarang. Bu Yona luar biasa, Bu Yona. Terima ya. kasih Bu Thank Yona, you. sehat Thank you Pak terus. Bu Yona Sandi. boleh dong teman-teman
Ya, Di kolom chatnya terima kasih tuh. Terima kasih bahkan ya, Pak Sengguan juga tadi bilang, sama-sama. wah luar biasa Bu Yona ya. Thank Luar you, thank biasa you. ya teman-teman sesinya tuh Hmm, banyak sekali ya. Terima kasih Bu Yona, gitu ya. ya, Mudah-mudahan ya apapun yang disampaikan oleh Bu Yona menjadi kebaikan buat kita semua. Teman-teman, sebelum sesi berikutnya, saya mengingatkan teman-teman untuk bisa klik ya nanti link untuk absensi ya. Nanti Bu Wuri nanti sampaikan untuk link absensinya. Nanti teman-teman isi absensi ya. Sudah ada sekitar 98 ya tadi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman ya bisa diklik link absensi lalu diisi datanya. Nah, teman-teman gini, kalau tadi teman-teman bicara tentang, Bu Yona luar biasa ya, hasilnya luar biasa, value-nya luar biasa nih teman-teman ya. Pertanyaannya adalah kalau saya gabung sekarang hanya mengandalkan komisi, hanya mengandalkan bonus, saya ngeri-ngeri sedap nih ya Bu Yona 3 bulan udah oke penghasilannya, udah gede nih ya, gabung September langsung jalan-jalan ya, income-nya lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Saya kan masih ngeri-ngeri sedap. Nah, kebetulan hari ini teman-teman ya, ada spesial program yang akan ditawarkan kepada teman-teman. Apa nama programnya? Nama programnya adalah Aksa Prime Blue. Seperti apa Aksa Prime Blue dan apa kelebihan Aksa Prime Blue dibandingkan dengan ya penawaran kami secara reguler? Mari saja kita lihat dan saksikan langsung teman-teman ya. Dari Aksa Prime Blue ada Ibu Anya. Apa kabar Ibu Anya? Halo Kang Sandi, kabar baik Kang. Thank you Kang. Luar biasa. Bu Anya langsung aja. Bu Anya adalah PIC atau apa namanya yang bertanggung jawab untuk Aksa Prime atau program ini. Silakan Bu Anya ya, diinformasikan apa kelebihan dari program yang akan kita tawarkan kepada teman-teman. Oke, thank you Kang Sandi. Sama-sama Mbak Anya. Videonya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Thank you Kang Sandi sebelumnya dan thank you juga ke Pak Sengguan. Kita udah dengar tadi penjelasan mengenai Aksa Finansial Indonesia seperti apa, dan kemudian juga kita sudah mendengarkan Q&A antara Pak Sandi dan Ibu Yona. Kita banyak banget ya apa ilmu, pengalaman dari Bu Yona yang kita sudah dapatkan pagi ini. Oke, kita mulai saja mungkin ya. Oke, yang pertama adalah kita berbicara mengenai Aksa Prime Blue. Oke. Nah, kalau kita melihat dari World Economic Forum, generasi muda yang ada di Indonesia itu di antara range umur antara 15 sampai 35 tahun, yaitu sebesar 35,5%, itu adalah mereka memilih daripada menjadi pegawai, lebih baik mereka menjadi yang entrepreneur, atau lebih baik mereka menjadi pebisnis ya. Kenapa sih hal demikian muncul di angan-angan atau di pikiran dari si generasi muda yang ada di Indonesia ini? Karena generasi muda sekarang ini adalah mereka berpikiran dengan jadi pebisnis tuh mereka mempunyai adalah fleksibel waktu, mempunyai income yang tidak terbatas, dan juga adalah financial freedom serta jenjang karir. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau kita melihat fun fact perjalanan karir ya, di sini adalah mungkin kalau kita sebagai pegawai, bukan hanya sebagai pebisnis ya, tapi kita sebagai pegawai. Fun fact-nya adalah karena segala sesuatu itu tidak ada yang instan, kalau kita sebagai as employee itu adalah dimulai dari staff. Oke, kita ngomongin jenjang karirnya itu sendiri ya. Itu kita bisa mulai dari staff, supervisor, manager, VP ataupun direktur. Jadi, jika kita menjadi pegawai itu sendiri, kita akan mengikuti jenjang karir yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, karena segala sesuatu yang tidak instan, itu yang dididik oleh para generasi muda. Makanya mereka ingin menjadi pebisnis. Oke, kita bisa lanjut. Lanjut kemudian adalah, nah di sini adalah hari ini kita mau cerita di mana kita akan bawa ke journey kita akan mulai menjadi pebisnis. Oke, pebisnis yang mempunyai fleksibilitas waktu ya tadi saya bilang ya. Untuk menjadi pebisnis di sini kita hanya butuh yang pertama adalah kemauan, konsisten, dan semangat. Tapi jika kita berbicara mengenai bisnis sendiri kan nggak cukup ya hanya kemauan, konsisten, dan semangat. Nah, kita sebagai dari Aksa Finansial Indonesia, kita berpikirkan dari para anak-anak muda ini, oke, terbayangkan kan biasanya kalau untuk memulai bisnis itu diperlukan adalah modal ya. Nah, kita dari Aksa Finansial ini kita akan memberikan modal. Jadi di sini bisa dibilang adalah di slide sebelumnya itu ada kemauan, konsisten, dan semangat. Dan kita sebagai Aksa Finansial Indonesia, kita akan provide yang namanya adalah modal itu sendiri. Oke, tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Siap, Bu Anya. Jadi Sebentar Kang Sandi ya. ini ya, ada tambahan ya di luar dari komisi, di luar dari bonus secara reguler yang disampaikan oleh Pak Sengguan ya tadi ya. Betul Kang Sandi.
Oke, nah ini adalah, nah sekarang adalah clue utamanya adalah jika ada peluang, kenapa kita tidak coba? Tentu dengan pembelajaran yang dapat, akhirnya kita punya kesempatan dan kita dengan kesempatan tersebut kita bisa sukses dan hidup menjadi lebih baik ya Kang Sandi dan yang lain Bapak Ibu semuanya. Oke. Konklusi dari semuanya adalah kenapa apa sih bagaimana cara berbisnis, bagaimana kita memulai bisnis dengan apa? Dengan hanya modal kemauan, konsisten dan semangat. Ternyata tadi aku bilang kan, ternyata adalah Aksa Financial Indonesia ini akan memberikan modal yaitu berupa modalnya adalah berupa investasi dari Aksa yaitu. Nah, konklusinya adalah di sini adalah jawaban dari semuanya adalah itu adalah Aksa Prime Blue. Oke. Kenapa Aksa Prime Blue? Jadi peluang bisnis di Aksa Prime Blue ini adalah wadah. Aksa Prime Blue ini merupakan wadah yang bisa dijadikan untuk peluang bisnis itu sendiri. Karena di Aksa Prime Blue ini adalah karir atau jenjang karir kita bisa tentukan dengan tidak ada batasan, yaitu kita mempunyai fleksibilitas waktu itu sendiri, tidak ada tekanan, dan juga kita reward yang kita dapatkan itu akan klop. Jadi apa yang kita inginkan dengan kita komitmen tadi, konsistensi tadi, semangat tadi, dan modal diberikan oleh Aksa Financial Indonesia itu akan menjadi apa ya? Itu akan menjadi keinginan kita yang terpenuhi seperti itu. Oke. Nah, untuk lebih detailnya adalah kalau kita berbicara modal, stop. Kita nggak perlu lagi berpikir modal, asalkan kita komitmen tadi, kita akan diberikan modal Bapak Ibu oleh Aksa Financial Indonesia, di mana memulai bisnis ini adalah akan mendapatkan dengan kita memberikan modal, dan itu akan mendapatkan income yang besar income yang besar dari modal yang diberikan perusahaan itu sendiri. Oke, yang kedua adalah waktu. Kita bisa menggunakan waktu, fleksibilitas waktu kita bisa atur sendiri ya Bapak Ibu, seperti itu. Dan yang ketiga adalah special benefit. Oke, kalau tadi kan berbicara ada pertanyaan ya Kang Sandi, tadi Bapak Ibu semua ada pertanyaan, saya tuh nggak punya background asuransi ya, itu harus seperti apa? Nah jangan khawatir, di Aksa Prime Blue ini kita mempunyai special benefit yaitu kita ada pelatihan bisnis, baik itu soft skill. Maka dengan dibekali dengan pelatihan bisnis, soft skill itu sendiri, maka memastikan bisnis yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semua pasti akan bertumbuh. Oke. Nah ini kita masuk ke Aksa Prime Blue. Aksa Prime Blue itu sendiri ada beberapa plan ya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin aku akan detail satu-satunya, detail semuanya maksudnya. Salah satunya adalah yang pertama itu adalah plan silver. Di mana kalau kita berbicara plan silver ini adalah fokus penjualannya adalah untuk premi 2,5 juta per bulan saja ya Bapak Ibu. Nah, dengan premi 2,5 juta per bulan, kita dari Aksa Financial Indonesia akan memberikan investasi modal yaitu 3,5 juta per bulan. Nah, kalau di sini kan aku ada share juga ya Bapak Ibu mengenai tabel-tabelnya. Nah, anggaplah kalau kita penjualan Bapak Ibu setiap bulannya 2,5 juta per bulan, kita akan mendapatkan komisi produk yang pasti dari Aksa Financial Indonesia adalah 20%. Jadi 2,5 juta per bulan dikali 20%, Bapak Ibu akan mendapatkan komisi produk yaitu sebesar 500.000. Oke, investasi modal yang tadi kita informasikan dari awal untuk plan silver dari Aksa akan memberikan 3,5 juta. Jadi in total di bulan pertama dari Bapak Ibu akan mendapatkan 4 juta rupiah. Kemudian kita melihat di bulan berikutnya, dan kalau kita melihat di kolom ketiga, ke-6, ke-9, dan ke-12, kok ada kita akan mendapatkan quarterly bonus Bapak Ibu. Jadi jangan pernah khawatir, di setiap quarterly-nya jika Bapak Ibu meet di angka penjualan yang 2,5 juta per bulan itu, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus quarterly modal, di mana setiap quarterly-nya akan ada kenaikannya, dimulai dari 2 juta sampai dengan 5 juta. In total, kalau Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini dalam 1 tahun, potensi income Bapak Ibu ada di angka 109 juta. Tapi ingat ya Bapak Ibu, itu dengan minimal penjualan Bapak Ibu 2,5 juta. Kalau Bapak Ibu menjualnya lebih dari 2,5 juta, bisa kita bayangkan kan akan mendapatkan berapa komisi dari penjualan premi dari Bapak Ibu yang dilaksanakan. Oke, itu yang pertama adalah silver. Nah, plan yang kedua yang kita tawarkan adalah plan gold. Di mana fokus plan gold ini berjualannya adalah jual premi bulanannya selama sebanyak 5 juta. Oke, investasi modalnya sebanyak 7 juta per bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita ngelihat di sini adalah kita fokus jualannya per bulannya adalah 20% ya Bapak. 5 juta per bulannya dan akan mendapatkan komisi di angka 20%. Jadi dari komisi itu Bapak Ibu akan mendapatkan 1 juta. Investasi modal yang diberikan oleh Aksa berapa-nya itu adalah 7 juta. Jadi in total di bulan pertama Bapak Ibu akan mendapatkan 8 juta. Di bulan kedua akan mendapatkan 9,5 juta. Ya, itu yang tadi saya bilang.
kita akan mendapatkan untuk yang gold itu selain quarterly bonus tapi mendapatkan juga monthly bonus. Jadi dari gold ini tuh lebih banyak lagi Bapak Ibu untuk mendapatkan bonus-bonus yang akan diberikan oleh Aksa Financial Indonesia. Potensi income per tahunnya berapa ya? Kalau kita menggunakan plan gold ini, potensi income-nya adalah di 12 bulan adalah di angka 231 juta Bapak Ibu. Tapi kan balik lagi aku bilang dengan 231 juta itu adalah penjualan premi 5 juta per bulan. Tapi jika Bapak Ibu punya komitmen dan dan capaian calon-calon nasabah yang cukup banyak itu akan lebih dari 231 juta itu Bapak dan Ibu. Tapi untuk mulai dari plan gold, salah satu syaratnya adalah selain formulir dari keagenan, CV, form interview, itu kita juga membutuhkan fotokopi dari surat resign Bapak Ibu seperti itu. Dan juga ada satu lagi pendukungnya yaitu slip gaji atau rekening koran dari Bapak Ibu. Jadi jangan takut kalau misalkan saya itu bukan pegawai loh sebelumnya, tapi saya adalah pengusaha. Nah, kita juga bisa melihat dari pencapaian setiap bulannya yang dihasilkan dari usaha Bapak Ibu semuanya. Itu adalah plan gold yang kedua ya Bapak Ibu. Kemudian plan yang ketiga ini adalah platinum Bapak Ibu. Di mana platinum ini adalah plan yang paling tinggi ya Bapak Ibu dari Aksa Prime Blue ini, yaitu adalah fokus penjualannya di angka 7 juta setiap bulan, Bapak Ibu. Investasi modalnya juga lebih besar yang kita berikan kepada Bapak Ibu, yaitu 9,250.000 per bulannya. Oke, balik lagi sama perhitungannya seperti silver, gold, platinum pun sama, yaitu komisi yang didapatkan di angka 20% dan investasi modal yang didapatkan adalah 9.250.000. Jadi total income bulanannya itu ada di angka 10.650.000 Bapak Ibu. Dan untuk platinum ini sama dengan gold ya Bapak Ibu, yaitu mendapatkan monthly bonus ataupun quarterly bonus. In total untuk yang platinum ini satu tahun akan mendapatkan 203 juta. Itu benar-benar cukup besar banget ya Bapak Ibu semuanya. Dan balik lagi aku bilang, jika kita semangat penjualannya untuk mendapatkan komisi yang lebih besar, maka premi yang kita jual setiap tahunnya, setiap bulannya kita harus lebih besar lagi. Maka hasil dari income setiap bulannya atau setahunnya akan lebih dari 203 juta rupiah. Itu Bapak Ibu 3 plan yang kita punya dari Aksa Prime Blue Bapak Ibu. Nah, selain kalau kita dari berbicara mengenai plan ada silver, gold, dan platinum, itu kita mendapatkan yang namanya investasi modal ya Bapak Ibu. Tapi selain investasi modal, apalagi sih yang diberikan oleh Aksa Prime Blue? Tadi kan aku udah bilang yaitu adalah special benefit. Yang pertama adalah gini, sebelum kita step-step apa saja sih yang harus dilalui oleh para calon Aksa Prime Blue, yaitu prosesnya kita bisa melihat itu proses yang simple banget. Yang pertama adalah hanya dengan proses yang pertama itu interview. Oke, interviewnya adalah dilakukan oleh leader, dilakukan oleh BD setempat, dan dilakukan oleh juga dari saya dari tim Aksa Prime Blue. Oke, setelah kita interview, kita bisa melakukan submit dokumen tadi ya Bapak Ibu yang saya bilang tadi adalah untuk CV, KTP, dan kalau kita melihat dari plan yang gold dan platinum, itu kita membutuhkan yang namanya surat resign dan juga yang namanya juga adalah rekening koran, seperti itu Bapak Ibu. Setelah dokumen kita terima, interview kita sudah selesai dan oke semuanya, kita lanjut ke offering letter Bapak Ibu. Setelah offering letter dan oke itu semua, kita deal untuk semuanya, kita lanjut ke draft kontrak. Setelah draft kontrak, maka kita lanjut ke kontrak, tanda tangan antara Aksa Prime Blue dan juga Aksa, kita mulai ke development. Oke, kalau melihat kita proses yang simpel ini, semuanya sudah terpenuhi dan lengkap dokumen semuanya, kita hanya membutuhkan 3 hari ya Bapak Ibu untuk fulfill semuanya. Dan dari Bapak Ibu submit dokumen lengkap semuanya setelah interview dan lain-lain, lanjut ke proses kontrak, dengan 3 hari Bapak Ibu sudah bisa onboarding menjadi Aksa Prime Blue, seperti itu. Oke, onboardingnya seperti apa? Nah, good-nya adalah di Aksa Prime Blue ini kita punya proses onboarding, di mana adalah di bulan pertama atau 2 bulan pertama 14 kali pertemuan kita mempunyai 24 modul dan juga proses lainnya. In detailnya mungkin aku akan jelaskan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah sisi development. Di sisi development ini kita akan memberikan knowledge dan skill, monitoring dan activities, kemudian coaching dan mentoring. Nah, setiap development ini kita Aksa Prime Blue ini yang tadi saya bilang ya, kita mempunyai adalah komitmen. Oke, komitmen di sini adalah kita punya knowledge. Yang pertama adalah tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin ini kita knowledge, skill, activity with trainer.
Oke, Rabu kita trainer and leader, itu adalah leader sharing. Yang ketiga adalah tiap hari Jumat kita monitoring dan monitoring coaching. Oke, di sini adalah jika kita melihat ada trainer, ada leader, itu yang mengajar di Aksa Prime Blue ini bukan hanya trainer, tapi juga leader-leader adalah orang-orang yang sukses. Mungkin contohnya seperti Ibu Yona tadi ya. Jadi orang yang sudah terbiasa dengan bisnis ini, orang yang sudah mempunyai penghasilan di bisnis ini akan mengajarkan para Aksa Prime Blue, di mana supaya dia bisa sharing untuk cara berbisnis untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Dan tentu juga Bapak Ibu setuju ya, orang sukses itu merupakan copy paste dari orang sukses lainnya. Jadi jangan khawatir, selain kita bekali dengan proses training oleh trainer, kita juga dibekali dengan leader-leader yang cukup sukses kayak gitu. Dan sangat sukses, bukan cukup lagi, sangat-sangat sukses sekali di Aksa Financial Indonesia. Oke, nah kemudian ini adalah program ini didesain dari Aksa Prime Blue itu sendiri, di mana kita kan tadi sudah berbicara mengenai modal, kemauan, semangat, dan motivasi. Tentu saja kita harus menambahkan skill, di mana skill ini yang akan kita berikan setiap minggunya di Aksa Prime Blue. Dari skill ini kita ada development, kemudian kita ada support dari mana, baik itu dari Aksa Financial Indonesia, baik itu dari leader, ataupun dari trainer-trainer yang berjalan setiap minggunya seperti itu. Dan kemudian kita ada coaching dari leader-leader kita sendiri, dan ada motivation ini akan diberikan oleh leader kepada Aksa Prime Blue, dan juga advice. Mungkin kan kalau kita berbicara bisnis asuransi ya, nggak selamanya berjalan mulus seperti itu. Mungkin ada penolakan, mungkin ada kegagalan lainnya. Nah, kita bisa mendapatkan advice ini sendiri dari leader-leader yang ada di Aksa Prime Blue seperti itu. Nah, kemudian adalah knowledge. Nah, kalau kita melihat journey yang saya tampilkan dari Aksa Prime Blue ini adalah kita bisa disebut adalah journey yang berkelanjutan. Jadi, jika Bapak Ibu join di Aksa Prime Blue, kita akan mendapatkan journey yang berkelanjutan yang tidak akan ada putusnya. Saya yakin dengan Bapak Ibu join di Aksa Prime Blue ini, Bapak Ibu akan merasakan banyak keuntungannya ya, dan karena tidak ada yang dirugikan. Kenapa demikian? Dari Aksa Prime Blue ini kita mendapatkan pendapatan, kita mendapatkan pembelajaran prakteknya seperti apa sih, dan juga kita mendapatkan knowledge kita yang diisi oleh para trainer dan leader-leader yang ada di Aksa Prime Blue itu sendiri. Oke. Nah, akhir kata saya ingin memberikan pesan. Tidak ada kata terlambat untuk segala satunya. Akan sangat terlambat jika kita menggunakan peluang ini di minggu depan, bulan depan, atau besok hari. Mari kita mulai hari ini, kita bisa memulainya. Sekarang kalau dibicarakan, sekarang baru bulan Maret ya. Kalau tadi kita berbicara Bu Yona bisa mendapatkan Aksa Prime dan Aksa Elite itu padahal joinnya adalah di quarterly 4. Nah, kalau kita melihat hari ini, kita baru di bulan Maret, baru memasuki quarterly pertama, itu adalah dan kita melihat akhir tahun yang cukup jauh, maka banyak kesempatan jika kita diambil hari ini. Banyak kesempatan yang akan kita dapatkan untuk mendapatkan kita yang financial freedom itu tadi sendiri dengan komitmen yang tinggi. Kita akan mendapatkan hasil yang tidak terbatas, komisi yang sangat banyak, dan bonus yang menanti. Siapa sih yang nggak ingin menjadi Ibu Yona berikutnya? Makanya kita tunggu komitmen yang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jelas dengan penjelasan saya mengenai Aksa Prime Blue, atau mungkin ada pertanyaan nanti mengenai Aksa Prime Blue, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya. Begitu sih Kang Sandi tentang Aksa Prime Blue. Halo Kang. Terima kasih. Wah, nggak ada kata terlambat ya untuk bisa memutuskan apa yang terbaik buat kita. Kalau di NLP itu adalah waktu yang terbaik, adalah waktu saat ini ya teman-teman ya. Yuk teman-teman ya, kita manfaatkan saat ini juga ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Anya ya, banyak sekali keunggulan dari program Aksa Prime Blue. Tetapi sekali lagi ya teman-teman, diskusi kepada leader-leader Anda, diskusi pada pengundang Anda, mana program yang tepat untuk Anda. Pastinya teman-teman ya, hasil diskusi adalah yang terbaik buat teman-teman. Dan dipastikan ya teman-teman, ketika teman-teman memutuskan untuk bergabung bersama Aksa Prime Blue, akan banyak sekali keuntungan-keuntungan. Oleh karena itu sesinya adalah sesi spesial
spesial hari ini ya teman-teman ya. Kenapa spesial? Karena kita akan dengarkan juga nih teman-teman ya, lengkap banget supportnya dari Aksa teman-teman. Salah satu yang luar biasa adalah ini bos saya nih, bosnya Mbak Anya juga nih ya. Ada Senior Regional Director and Head of Agency Growth yang memang total dari teman-teman pengalaman di insurance-nya itu sangat luar biasa ya. Bukan hanya secara manajerial tetapi praktikalnya secara langsung nih teman-teman ya, untuk bisa memotivasi kita apakah memang iya yang disampaikan oleh Mbak Anya, disampaikan oleh Bu Yona, disampaikan oleh Pak Senggon adalah hal yang tepat untuk bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu hadirin sekalian memberikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Andre Loa. Apa kabar Pak Andre? Yes. Mana nih Pak Andre? Halo, selamat Nah, ini pagi. dia. Apa kabar Pak Andre? Luar biasa baik. Kabar Asik. Pak Andre yuk, disampaikan dong Pak Andre, apakah memang iya nih Aksa Financial Indonesia adalah tempat yang tepat untuk kita berbisnis? Silakan Pak Andre. ya, kalau saya pribadi sih jadi merangkum dari semua kegiatan kita hari ini ya. Jadi bagi teman-teman yang hadir di sini ya, bagi teman-teman yang punya mimpi terutama ya, kan kadang-kala kita setiap orang atau insan di dunia punya mimpi dan kita tahu semua mimpi orang itu adalah mulia. Kita pingin melakukan sesuatu yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi. Tapi sometimes untuk mengejar ke sana kita nggak tahu caranya atau jalannya, ya kan? Nah, kadang-kala kita harus menunjuk sebagai pegawai. Padahal kalau kita bilang pegawai, income kita juga terbatas. Mau terjun ke dunia asuransi seperti Bu Yona, saya kok income kok nggak pasti katanya gitu ya. Sedangkan saya butuh income yang pasti. Ya makanya mereka berpikir kalau di asuransi itu income nggak pasti. Ya, income nggak pasti kecil kalau di asuransi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena income Anda akan jauh lebih besar kalau Anda full time di sini. Makanya kenapa tadi dijelaskan sama Mbak Anya bahwa kalau Anda mau full time, kita siap backup pakai dana supaya Anda nggak usah khawatir mengenai bulanan kalian karena kita ada kasih Anda semacam kayak jembatan gitu ya atau semacam kayak gaji, yang penting Anda fokus pada pekerjaan. Tapi kalau Anda tidak mau full time, Anda mau part time seperti Bu Yona pun bukan berarti Anda tidak bisa meraih mimpi Anda, karena mimpi Anda itu ada di tangan Anda ya. Dan bisnis asuransi atau bisnis asuransi ini seperti kayak bisnis entrepreneurship. Anda yang menentukan Anda mau aktif apa tidak. Income Anda tergantung dari seberapa besar aktivitas Anda. Semakin tinggi aktivitas Anda, semakin besar income yang Anda bisa bawa pulang. Ibaratnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau saya katakan bahwa dari tadi Bu Yona cerita mengenai karir dia, ya terus di sini juga pasti ada yang beberapa yang mengatakan bahwa saya nggak bisa di dunia asuransi. Sebetulnya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Karena begitu kita ada mau, di mana ada kemauan, di situ pasti ada usaha dan akhirnya membuat kita bisa. Ibaratnya apa? Kalau kita lihat peluang bisnis yang ada di asuransi itu, ibaratnya kalau saya menaruh sebuah biji dadu di tangan Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ini biji dadu, saya letakkan ke dalam tangan Anda. Kalau Anda pegang dadu ini, kira-kira kalau dadu ini Anda lempar, keluar angka berapa? Sudah pasti keluar angka 1 atau 6, karena biji dadu ini angkanya 1 sampai 6. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Tapi kalau biji dadu ini hanya Anda pegang, tidak pernah Anda lempar, sudah pasti tidak ada angka yang keluar. Nah, kehidupan kita dalam mengambil peluang dan kesempatan di bisnis ini sama seperti ibaratnya biji dadu ini. Kalau biji dadu ini atau peluang dan bisnis kesempatan yang kita hadiri hari ini kita lihat dan kita hanya pegang, dengerin doang, pikirin doang, saya ngomong dulu sama suami, ngomong dulu sama istri, tidak pernah mau melangkah seperti yang dikatakan Bu Yona tadi, maka kita tidak akan pernah tahu berapa sih hasil atau berapa sih angka yang bisa keluar dalam keputusan kita, karena kita nggak mengambil keputusan. Tapi minimum pada saat Anda melangkah pertama kali mengambil keputusan, biji dari ini Anda lempar, mau angkanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, minimum ada angka yang keluar. Dengan kata lain, minimum Anda tahu seberapa besar potensi yang ada pada diri Anda terhadap bisnis ini. Dengan demikian, orang bijak kalau dikasih biji dadu atau dikasih peluang dan kesempatan, kira-kira biji dadunya cuma dipegang atau dilempar. Nah, saya percaya teman-teman sekalian adalah orang-orang yang bijak. Saya percaya peluang kesempatan ini tidak mungkin teman-teman hanya pegang, dipikirin doang, tapi lemparlah. Minimum Anda tahu dengan Anda berbisnis di Aksa, entah itu Anda mau sebagai part-time, entah itu Anda mau sebagai full-time, minimum Anda bisa tahu potensi yang ada pada diri Anda sebesar apa. Dan ingat, di asuransi jiwa kesannya itu income-nya nggak gede. Padahal saya berani taruhan, saya bisa hitung-hitungan karena saya juga bekas orang perbankan. Ya, saya kerja 8 jam sehari di bank, gaji saya sekian, saya bagi per
jam, selama 8 jam kali 25 hari, itu totalnya berapa jam, sama gaji. Gaji saya dibagi dengan total sekian jam, itu jauh lebih kecil dengan saya kerja di asuransi. Kenapa? Saya kerja di asuransi, 1 hari saya luangkan 2 jam saja. Ya, 1 hari cukup 2 jam saja saya luangkan. Andai kata kalau saya nggak mau full time, ya, maka income saya akan keluar X dibagi jumlah jam rata-rata saya dalam 1 bulan, itu jauh lebih besar daripada saya kerja di bank. Ya, dan kalau nggak percaya, Bapak Ibu sekalian nanti bisa coba hitung-hitungan di rumah, atau bisa hubungin yang mengundang Anda di sini, dan Anda bisa melihat itu namanya time value ya. Time value saya kerja ikut orang sama time value saya sebagai wira swasta itu bagaimana, maka Anda bisa menghargai diri Anda dengan melihat, oh time value saya ternyata kecil di bank atau kecil ikut orang. Kenapa Anda nggak coba melangkah ya, memulai dengan melempar biji dadu Anda supaya peluang kesempatan itu Anda bisa ambil dan Anda bisa tahu seberapa besar potensi yang ada pada diri Anda. Oke, itu dari saya. Saya berharap semua Bapak Ibu sekalian ada di sini jangan sia-siakan peluang kesempatan ini karena seperti Bu Yana katakan bahwa saya percaya tidak ada yang kebetulan dan Anda sekalian diundang di sini bukan karena kebetulan dan Anda bisa hadir di sini sampai dengan jam terakhir ini bukan karena kebetulan, karena Anda punya mimpi dan mimpi Anda pasti Anda akan raih kalau Anda komitmen berjalan bersama kami. Thank you. Wow, thank you Pak Andre. Teman-teman, kolom chat lagi dong. Terima kasih Pak Andre. Yes, teman-teman ya, Pak Andre sudah menyampaikan ya, teman-teman ini adalah momen yang tepat. Bahkan teman-teman saya mau spill sedikit nih, teman-teman waktu Pak Andre membangun bisnis teman-teman yang sangat luar biasa. Ini bisnisnya Pak Andre itu mega agency loh ya, teman-teman. Ada anak muda ya yang nanya sama Pak Andre, "Pak, saya mau dapat income tepat." Pak Andre langsung challenge loh, "Saya kasih kamu nanti 5 juta ya." Teman-teman, ternyata hasilnya lebih gede dibandingkan dengan apa yang Pak Andre kasih. Teman-teman dia bilang ya, "Kamu mau 5 jutanya atau mau komisinya?" Ya, akhirnya dia bilang, "Saya mau komisinya." Ternyata hasilnya lebih gede loh. Itu datang dari Pak Andre langsung. Ini Aksa teman-teman yang kasih ya teman-teman ya. Langsung teman-teman ya. Jadi teman-teman dapat juga yang untuk yang apa namanya allowance-nya dan dapat juga komisinya yang besar nih. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad ya. Pak Andre boleh nggak saya apakah memang harus resign? Tadi Pak Andre juga menyampaikan kok ya teman-teman ya. Teman-teman ada 2 pilihan teman-teman. Kalau pengen masuk yang ke Aksa Prime Blue dengan adanya monthly allowance-nya ya teman-teman. Teman-teman memang harus full time. Artinya memang harus keluar dari tempatnya lamanya teman-teman harus resign. Tetapi buat teman-teman yang mungkin masih belum bisa mengambil keputusan untuk resign is okay. Teman-teman masuk dengan program reguler seperti yang dilakukan oleh Pak Andre di awal, Ibu Yona dan Pak Sengguan ya. Teman-teman masuk secara reguler. Tetapi memang teman-teman hanya mendapatkan komisi dan bonus, tapi itu juga cukup kok ya teman-teman. Komisi dan bonus itu cukup. Ini monthly allowance cuma untuk bisa membuat teman-teman pada akhirnya percaya diri ya. Kalau pengen full time di Aksa, apa sih yang membuat percaya diri? Ya adanya tadi monthly allowance itu. Jadi Pak Ahmad silakan dipilih ya di program yang secara reguler atau program Aksa Blue didiskusikan ya nanti Pak Ahmad dengan para pengundangnya. Nah, teman-teman, kita ada link komitmen nih, teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru bergabung saat ini dan pengen bergabung teman-teman ya sudah ini masa iya kurang sih teman-teman ya diyakinkan sudah ada mbaknya ya masa iya kurang sih sudah ada menteri lawan ada Bu Yona tuh teman-teman sudah disampaikan 26 tahun bagaimana caranya dan seperti apa hasilnya teman-teman ya dan ada juga disampaikan oleh Pak Sengguan teman-teman klik linknya isi datanya teman-teman ya nama nomor handphone alamat dan siapa pengundang Anda kenapa karena 10 orang pertama pendaftar pertama teman-teman akan kita berikan hadiah apa hadiahnya tuh hadiahnya adalah post yang menarik dari Aksa Financial ini saya bertuliskan Aksa Prime Blue sekali lagi tulis nama teman-teman ya tulis nomor handphonenya alamat dan pengundang 10 yang pertama langsung kita japri nanti ya ada Ibu Dini yang akan japri nih teman-teman ya bahwa teman-teman berhak untuk mendapatkan Aksa Prime Blue pouch-nya San nggak bisa klik linknya nih San saya lagi nonton boleh ambil device lainnya tuh scan QR code-nya ada di depan nih sekarang udah canggih nih teman-teman scan QR code-nya cepret silakan langsung San rekan saya nih San gitu ya nggak sempat ikut San sesi ini San gitu ya ada lagi di luar boleh gak saya scan QR code-nya ya ada rekan saya mau gabung juga silakan scan QR code-nya teman-teman ini langsung aja di screen capture ya karena 10 pendaftar pertama yang mau bergabung dengan Aksa Prime Blue teman-teman ya kita akan berikan pouch-nya nah teman-teman ya sesinya luar biasa nih dan nggak berasa ya udah mau berakhir katanya sesi yang menarik itu tiba-tiba udah mau habis aja ya saya nggak sadar ya teman-teman sekarang sudah jam 11.57 3 menit lagi tapi boleh nggak nih teman-teman ya sambil teman-teman klik linknya isi datanya kita foto-foto dulu oleh karena itu minta izin dong teman-teman dihidupin kameranya ya yuk dihidupin kameranya kita mau foto-foto dulu nah
Ada Bu Wanda tuh, ada Bu Eni Silvia, ada Pak Bubuy. Pak Bubuy lagi di jalan nih dari Tasikmalaya loh, teman-teman. Pak Bubuy ya, tim baru nih. Selamat bergabung bersama Aksa, Pak Bubuy. Ya, Pak Ipin. Pak Sengkon juga sudah. Yuk hidupin kameranya yuk teman-teman. Kita foto dulu ya. Nanti fotonya dibantu sama siapa ya? Sama Mbak Wuri ya. Hitungan 3 nih. Pak Wanda sudah. Pak Anjar Wiguna, apa kabar Pak Anjar ya? Tuh Pak Bubuy lagi nyetir nih. Yeay. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Ada Pak Darul, sama Pak Darul. sama Pak Darul. Yes Pak Darul. Nih SAM baru kita nih. Hati-hati di jalan Pak Darul. Ya kemarin sempat ke itu ya, ke Jakarta tapi belum ketemu. Oke, bersiap ya. Oke, teman-teman, sekarang kita berikan terlebih dahulu teman-teman ya lambang Aksa X. Nah, ini dia nih ya. Ditaruh di dada silang teman-teman. X kita hitung 1 2 3 ya, karena memang ada beberapa slide ya. 1 2 3. Oke, ditunggu dulu. Lagi di slide berikutnya Mbak Uri siap-siap. 1 2 3. Oke, yang terakhir kita kasih aksa kecil dan cuan, teman-teman, bahwa bisnis kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Love ya. 1 2 3. Oke, terakhir 1 2 3. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman buat Anda yang sudah klik linknya teman-teman ya, sudah isi datanya, kami sampaikan selamat bergabung bersama Aksa Financial Indonesia. Kami pastikan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Pak Sengkon sudah sampaikan, ada saya Sandi Siraman, ada teman-teman trainer, ada Mbak Anya di Aksa Prime, ada Arnold di digital teman-teman, ada Mbak Wuri di administrasi teman-teman. Banyak sekali yang akan kita siap support ya. Ada Pak Sengkon yang akan memimpin teman-teman, ada Pak Andre teman-teman ya, yang akan menginspirasi teman-teman, memberikan petunjuk bagaimana menjalankan bisnis. Ada leader-leader yang luar biasa, ada Bu Yona juga yang terus menginspirasi. Saya Sandi Suryaman beserta kru dari untuk Zoom sesi BOP ini, bisnis presentasi ini, mengucapkan selamat pagi teman-teman, bahagia untuk kita selalu, sehat untuk kita selalu teman-teman, dan saya mengucapkan teman-teman ya selamat bergabung, sampaikan berita baiknya kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa kita teman-teman akan memberi yang terbaik. Terima kasih, semangat pagi. Pagi, thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nana, terima kasih Bu Yona, Pak Andre, terima kasih Pak Sengkon. Thank you Pak Sandi. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bu. Ya, Terima Pak kasih Sengkon, banyak. Pak Andre semua thank you. Thank you. Ibu Ben, terima kasih Bu Igus, terima kasih. Terima kasih. Wah. Terima kasih semuanya terus Ibu. ya. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Pak Bubuy, Pak Daru, terima kasih Pak Dina, terima kasih Pak Nanang Suryaman, terima kasih Bu Yeni, terima kasih. Yes. Pak Frankie, terima kasih. Yuk. Sambil-sambil ya. Saya ngobrol-ngobrol banyak, thank you ya. Thank you banget ya Kang Sandi ya, thank you. Thank you, sesinya berjalan lancar, alhamdulillah. Hampir tembus 100 ya tadi ya. Keren, semuanya keren. Tuh. Ya, terima kasih Pak. Pak Sengkon, thank you. Thank you Pak Sengkon, Bu Yona, semua. Oke, izin pamit ya teman-teman ya. Not, thank you ya. Thank you. Thank you Kang Sandi ya, thank you banyak ya. Thank you. Pak, mari. It's about you and me, I'll be honest. Looking at you got me thinking nonsense. Cartwheels in my stomach when you're walking. When you got your arms around me, oh, it feels so good. I had to jump the octave. I think I got it next, but I forgot it. And I can't find my chill and I still lost it. I don't even know I'm talking nonsense. I'm talking all around the clock. I'm talking home, nobody knocks. I'm talking opposite of soft. I'm talking wild thoughts. You gotta keep up with me. I got some young energy. I got the LOV.